That's why I've chosen you to. Cerita diawali di sebuah ruangan yang bisa saya konfirmasikan adalah sebuah ruangan yang ada di dalam pesawat. Dan di sini kita diperlihatkan blacklist kali ini yaitu Mr. Crispin Crandall, seorang miliarder penyendiri, pemilik perusahaan bernama Crandall Cryonics, sebuah perusahaan sah yang meneliti pengawetan kriogenik, yaitu membekukan manusia yang masih hidup sampai mati suri sehingga mereka dapat dibawa kembali di kemudian hari. Dan Mr. Crandall ini menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di Airbus A380 yang terus mengudara karena dia mengisi bahan bakar secara teratur saat masih dalam penerbangan. Dia dapat melakukan perjalanan hampir tanpa batas, bahkan tanpa menyentuh tanah. Selain berfungsi sebagai tempat tinggalnya, pesawat itu juga menampung proyek rahasia Crandall. Dan untuk proyeknya, Mr. Crandall ini mempercayai bahwa umat manusia akan segera binasa, yang akhirnya dia mulai membangun sebuah bahtera di mana dia menyimpan beberapa pasangan ilmuwan terkenal yang diculik secara kriogenik atau diawetkan. Masing-masing pasangan dari bidang yang berbeda dan terdiri dari satu pria dan satu wanita yang rencananya mereka para ilmuwan akan dihidupkan kembali lalu berkembang biak nantinya setelah umat manusia jatuh sehingga mereka dapat membangun kembali dunia. Dan itulah latar belakang blacklist kali ini. Dan di sini dia sedang memberitahu rencananya itu kepada ilmuwan yang baru saja diculiknya ini yang bernama Dr. Kucera, yang dimana saya bisa konfirmasikan Crandall akan menculik lagi seorang ilmuwan wanita untuk menjadi pasangan Dr. Kucera ini. Namun apakah hubungannya dengan Reddington kali ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. You'll see why I chose her for you. Sementara di jet pribadi milik Reddington, kita melihat Agent Kin sedang menggantikan perban untuk Luka Dembe. Dan setelah selesai, Reddington memberitahu Agent Kin tentang sosok Andras Halmi, seorang ahli ekonomi khusus matematika, di mana dia mengembangkan model ekonomi menggunakan analisis regresi dan teori permainan. Dan Andras Halmi adalah salah satu pemikir terbesar di dunia dan dia telah diculik. Agent Kin yang mendengar itu pun bertanya apa hubungannya dengan mereka kali ini, yang dimana Reddington menjawab bahwa Andras Halmi adalah penasihat direktur paling terpercaya dan dia memiliki informasi yang sangat penting untuk rencana Reddington membersihkan nama Agent Kin. Pada awalnya Reddington mengira hanya penculikan acak saja, tapi ternyata sudah menjadi kasus yang besar karena ahli ekonomi elit lainnya menghilang 10 hari yang lalu saat ada di Paris. Dan selama 6 bulan terakhir, 2 ahli genetika dan 2 insinyur terkenal telah menghilang dan semuanya selalu saja pria dan wanita. Dan Reddington berkeyakinan bahwa seseorang telah membangun bahtera dan mengisinya dengan beberapa orang terpintar yang ada di dunia. Yang tentu saja orang yang dimaksud Reddington adalah blacklist kali ini yang kita lihat tadi. Tapi di sini Reddington belum mengetahui namanya. Dan di sini Reddington pun kembali mengungkapkan kepada Agent Kin dengan berkata, untuk membersihkan nama Agent Kin, mereka harus mencari Andras Halmi. Dan untuk menemukan Andras Halmi, mereka harus menemukan bahtera itu. To clear your name, we need to find Andras Halmi. Yang akhirnya untuk menemukan Andras Halmi, Reddington pun memberikan kasus blacklist kali ini kepada Donald dan kawan-kawan. Yang dimana di sini Donald awalnya menolak menerima kasus itu. Tapi setelah Reddington menjelaskan bahwa kasus yang dia berikan adalah dalam rangka membersihkan nama Agent Kin dan tentu saja untuk menyingkirkan direktur yang sekarang Donald terpaksa harus bekerja sama dengannya dan berbagi intelijen atau informasi dalam rangka pengejaran buronan yaitu Agent Kin, Donald pun akhirnya bersedia. Tapi di sini Reddington mengungkapkan bahwa dia ingin direktur tidak boleh sampai mengetahui bahwa Reddington sebetulnya memberikan kasus kali ini adalah untuk menemukan Andras Halmi, penasehat terpercaya direktur itu. Donald yang melihat direktur masuk ke ruangannya pun segera menutup telepon dari Reddington itu. Dan di sini direktur mengungkapkan kepada Donald bahwa
timnya telah mengkaji kegiatan Donald dan kawan-kawan selama beberapa minggu terakhir. Dan bukannya menangkap Agent Kin maupun Reddington, Donald dan kawan-kawan malah banyak berkomunikasi dengan Reddington dan Agent Kin dan bahkan membantunya dalam beberapa investigasi. Donald yang mendengar itu pun tak menyangkalnya, dan bahkan Donald juga memberitahu bahwa Reddington baru saja memberikan kasus lagi. Tapi di sini dia beralasan bahwa dia melakukan itu agar tetap dekat dan meningkatkan peluang untuk menangkapnya. We talk to them because it keeps them close. Ya, akhirnya Donald dan kawan-kawan pun menjelaskan kasus yang diberikan Reddington tadi kepada direktur, yaitu tentang penculikan yang dilakukan Blacklist kali ini. Namun saat Donald melihat foto Andras Halmi yang juga menjadi korban penculikan Blacklist kali ini, Donald menyuruh Aram untuk menghapus foto tersebut karena Donald tak ingin direktur sampai mengetahui kenapa Reddington memberikan Blacklist kali ini. Dan setelah itu Aram memberitahu bahwa dia mengetahui baru-baru ini terjadi penculikan seorang ahli matematika, yaitu Dr. Kucera yang kita lihat di scene awal tadi. Dan dari kesimpulan Aram setelah menyamakan korban sebelumnya, Aram berkeyakinan dan mengetahui tentang siapa yang akan menjadi korban selanjutnya, yaitu seorang wanita ahli matematika yang setara tingkat kepintarannya dengan Dr. Kucera, yaitu Anna Niehoff yang saat ini ada di Amerika. Dan Donald maupun Navabi berencana ke rumah anak itu. Namun direktur yang mendengar itu semua berkata bahwa dia berkeyakinan Donald tidak menceritakan semuanya karena dia tidak melihat ada agenda Reddington di dalamnya. Dan direktur ingin satu nama siapa yang diincar oleh Reddington. Donald yang mendengar itu pun tentu saja menjawab dengan berbohong bahwa Reddington tidak memberikan nama yang diincarnya. Dan jika direktur tetap keberatan, maka Donald menyarankan untuk menghubungi Raven. Ya, akhirnya setelah Donald dan Navabi pergi untuk ke rumah Anna, direktur menyuruh anak buahnya yang memiliki keahlian seperti Aram untuk mengakses file tentang kasus penculikan kali ini. Karena direktur sangat yakin Donald menyembunyikan sesuatu. I have a feeling there's something they're not telling us. Yes, ma'am. Sementara Donald dan Navabi yang dalam perjalanan menuju rumah Anna, Navabi menghubungi Anna memberitahu bahwa Anna kemungkinan dalam bahaya dan meminta Anna untuk mengunci pintunya sampai FBI maupun polisi lokal tiba. Tapi ternyata tak lama setelah telepon itu, Anna melihat beberapa orang tidak dikenal baru saja tiba di rumahnya. Ya, akhirnya membuat Anna bersembunyi di bawah ranjang. Dan sialnya, akibat ponsel Anna yang berdering, penculik mengetahuinya dan langsung membawa Anna untuk pergi. Tapi yang pada akhirnya Anna berhasil diselamatkan dan FBI berhasil menangkap salah satu penculik untuk diinterogasi. The next thought's gonna be about a bullet. Tapi saat Donald mencoba menginterogasi penculik ini tidak mau berkata apa-apa kepada Donald dan dia meminta pengacaranya. Namun saat direktur yang menginterogasinya dengan cara layaknya seorang penjahat, direktur mengancam pria ini akan menyakiti putrinya jika tidak mau berbicara. Yang akhirnya pria itu pun langsung memberitahu semua. Yang dimana akibat cara direktur ini dalam menginterogasi penculik tadi, Donald dan kawan-kawan akhirnya mengetahui nama Blacklist kali ini, yaitu Mr. Crispin Crandall, seorang miliarder yang kita lihat dan saya jelaskan di scene awal tadi. Yang akhirnya Donald dan kawan-kawan pergi ke Boston, gudang perusahaan milik Crandall, tempat penculik seharusnya mengantarkan Anna jika berhasil menculiknya. Dan di sini mereka tidak menemukan blacklistnya karena kita mengetahui Mr. Crandall berada di pesawat pribadinya yang sedang mengudara. Tapi Donald dan Navabi cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya di gudang ini, yaitu banyaknya tubuh manusia yang sedang diawetkan. Tapi dari banyaknya manusia yang diawetkan itu, saya bisa konfirmasikan bahwa tidak ada Andras Halmi di sini karena Mr. Crandall membawanya menggunakan pesawat pribadinya itu. Namun di sini kita akan tahan dulu tentang perkembangan kasus ini karena kita akan ke sisi direktur yang sedang melakukan pertemuan dengan Solomon, di mana di sini ternyata direktur sudah mengetahui bahwa agenda Reddington di kasus kali ini adalah tentang Andras Halmi, penasihat direktur.
dan direktur meminta bantuan Solomon untuk menemukan Andras Halmi sebelum Reddington menemukannya, di mana direktur mengungkapkan bahwa Halmi sangat penting bagi organisasi. Solomon yang mendengar itu awalnya menolak karena dia belum pernah mendengar sama sekali nama Andras Halmi di organisasi Kabal. Tapi setelah direktur mengancam bahwa dia akan melaporkan Solomon ke organisasi karena pembangkangan karena tak mau membantu, Solomon pun akhirnya bersedia membantu direktur. The men are working as Sementara di sisi agen Kin dan Reddington yang ada di Montreal, Kanada, Reddington mendatangi sebuah tempat yang dia beli beberapa hari yang lalu dan merenovasinya untuk sebuah rencananya. Dan seharusnya hari ini sudah selesai pengerjaan, tapi asetnya ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan dengan cepat karena selalu diawasi oleh pria ini. Reddington pun mencoba menyuap pria ini dengan uang agar pulang dan tidak perlu mengawasi lagi. Tapi ternyata pria ini menolak uang Reddington itu. Ya akhirnya untuk membuat pria pengawas itu mau memenuhi keinginan Reddington itu, Reddington mendatangi putri pria itu yang bekerja sebagai chef di sebuah restoran dan memberitahunya dengan berkata bahwa dia adalah teman ayahnya. Dan Reddington datang ke sini untuk bertanya ingin direnov seperti apa restoran milik wanita ini. Wanita ini pun awalnya bingung karena dia tidak memiliki restoran. Yang akhirnya Reddington pun membawanya untuk menemui ayahnya. Di mana di sini Reddington berkata bahwa tempat ini akan menjadi restorannya kelak. Dan wanita ini pun sangat kegirangan karena impiannya memiliki restoran sendiri menjadi kenyataan. Dan akibat ini pun ayah wanita ini mau memenuhi keinginan Reddington, yang dimana Reddington meminta untuk tidak perlu mengawasi 1 hari saja. Dan setelah itu tempat ini akan menjadi miliknya. Namun apakah rencana Reddington sebenarnya dengan tempat ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Clever, but none of it's gonna matter unless we get Andras Helmi. Sementara di sisi lain, Tom bertemu dengan Cooper di restoran Cina, di mana akibat episode sebelumnya Tom yang membunuh anggota geng Rusia yang ternyata dipimpin oleh kakak ipar Karakut yang bernama Vulcan, Cooper berkata bahwa menurutnya itu akan sangat berbahaya karena Vulcan dan kawan-kawan dikenal sangat kejam, terlebih itu juga bisa membahayakan Asher Sutton dan tunangannya. Dan Cooper maupun FBI juga tidak bisa membantu apapun jika terjadi sesuatu. Namun Tom yang mendengar itu berkata, hanya itu satu-satunya cara untuk menemukan Karakut. Dan jika harus mengorbankan Asher dan tunangannya untuk menyelamatkan Agent Kin, maka dia tidak peduli dan tetap akan melakukannya. You're gonna let him die too. If that's what it takes to exonerate Liz. Ya akhirnya setelah ini Tom pun pergi ke rumah Asher dan meminta Asher maupun Gwen untuk meninggalkan Amerika. Tapi belum sempat Asher maupun Gwen pergi, ternyata anak buah Vulcan datang dan Tom yang tak ingin Gwen terluka memintanya untuk bersembunyi dan tak bersuara sama sekali jika mendengar apapun. Ya akhirnya setelah anak buah Vulcan memasuki rumah, inilah yang terjadi. Di mana kita maupun Gwen hanya mendengar suara perkelahian. Dan setelah ini, scene berpindah di mana Tom terbangun di suatu tempat dengan keadaan terluka dan terantai di leher. Dan di sini, Tom berkata kepada pria ini bahwa Asher Sutton tidak ada hubungannya. Namun pria ini yang mendengar itu menjawab bahwa dia tidak peduli karena Tom akan bertarung sampai mati dengan Asher nantinya. Dan terlihat ternyata Asher juga dirantai bersama Tom. Namun sebelum kita melihat pertarungan Asher dengan Tom, kita kembali ke Donald dan kawan-kawan dan direktur yang selalu mengawasi mereka. Dan di sini mereka akhirnya mengetahui bahwa Crandall memiliki pesawat yang saya jelaskan di scene awal tadi. Dan mereka yakin Mr. Crandall membawa orang-orang pintar yang diculiknya termasuk Andras Halmi di pesawatnya. Dan dengan wewenang atau pangkat Donald, dia berhasil membuat pesawat itu terpaksa untuk mendarat mengisi bahan bakar, tapi belum tahu akan mendarat di mana. Donald pun memberitahu semua kemajuan kasusnya itu
kepada Reddington. Dan setelah Reddington mengetahuinya, dia pun meminta Dembe untuk menyiapkan pesawatnya karena Reddington berencana untuk menemui Crandall terlebih dahulu sebelum FBI. We found him. NSA satellite picked up an A380. Sementara untuk Donald, dia akhirnya mendapatkan lokasi tempat pendaratan pesawat Crandall, yaitu di Halifax, dan berencana menunggu di sana terlebih dahulu sebelum Crandall mendarat. Namun setelah Donald maupun Navabi pergi, direktur langsung menghubungi Solomon yang dimana ternyata Donald tadi mendapatkan sinyal atau lokasi palsu pendaratan yang sudah direncanakan direktur untuk pengalihan. Dan di sini, direktur pun memberikan lokasi sebenarnya pesawat Crandall akan mendarat. Dan direktur mengungkapkan, menurutnya Agent Kane maupun Reddington akan ada di sana. Dan untuk itu, direktur meminta Solomon untuk mengamankan Reddington dan Agent Kane termasuk tubuh atau jasad Andras Halmi. Awalnya, Solomon sedikit bingung karena jika Andras Halmi sudah tewas, mengapa Reddington masih menginginkannya. Namun direktur yang mendengar itu tidak mau memberitahu kenapa dan meminta Solomon untuk menjalankan apa yang diperintahkannya saja. Just take care of Reddington and Key loose end. Sementara untuk Donald dan Navabi yang sedang dalam pesawat menuju lokasi palsu yang diatur direktur, Ara menghubungi dan memberitahu bahwa Donald menuju lokasi sebaliknya. Dan mereka pada akhirnya mengetahui bahwa direkturlah yang sudah mengaturnya. Crispin. I'm Raymond Reddington. Dan untuk di lokasi sebenarnya, Reddington akhirnya bertemu dengan Blacklist kali ini. Di mana di sini Reddington meminta untuk menyerahkan Andras Halmi, namun Crandall menolak keinginan Reddington itu. Mengetahui itu pun, Reddington yang penasaran bertanya apa sebenarnya rencana Crandall ini dengan menculik para orang-orang pintar itu dan membekukannya. Yang dimana Crandall menjawab kurang lebih seperti yang saya jelaskan di awal video ini. Dan Reddington yang mendengar semua jawaban Crandall itu pun terlihat sangat emosi. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Shall we? Reddington membunuh Blacklist kali ini dan setelah itu Agent Kane maupun Reddington segera mencari tubuh Andras Halmi sendiri. Dan bersamaan dengan itu ternyata Solomon juga baru saja tiba bersama anak buahnya. Tapi Reddington ternyata sudah berhasil menemukan jasad Andras Halmi. Dan ternyata Reddington mencari Andras Halmi hanya untuk 2 jari jempol milik Andras Halmi ini. Dan setelah dia mendapatkan jempol Andras Halmi itu, tembak-tembakan sempat terjadi di mana Reddington maupun Agent Kane membunuh beberapa anak buah Solomon, dan Reddington berhasil lolos dengan mengunci Solomon di dalam ruangan pembekuan jasad. Dan di sini Solomon langsung menghubungi direktur memberitahu bahwa Reddington berhasil lolos dengan membawa jempol Andras Halmi. Seketika direktur langsung mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Reddington dengan jempol Andras Halmi itu. Namun sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan direktur, scene berpindah di mana Donald dan kawan-kawan akhirnya berhasil sampai di pesawat Crandall. Tapi Solomon sudah tidak ada di sana. Donald hanya menemukan jasad Andras Halmi yang sudah dipotong jempolnya oleh Reddington, dan jasad Blacklist kali ini yang ada di dalam alat pembekuan. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Safety deposit box of a Mr. Andras Halmi. Kembali ke direktur, dia yang mengetahui jempol Halmi akan digunakan Reddington untuk membuka kotak penyimpanan milik Halmi yang ada di suatu bank. Dalam perjalanannya menuju bank itu, direktur meminta pihak bank untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke ruangan penyimpanan. Tapi ternyata di sisi Reddington dengan dibantu Dembe, Agent Kane dan satu asetnya, ternyata tempat yang dia beli ini adalah untuk membuat jalan masuk langsung ke tempat penyimpanan bank itu. Dan Reddington akhirnya berhasil mengambil isi kotak penyimpanan milik Halmi, yang dimana membukanya membutuhkan 2 jempol Halmi. Dan setelah Reddington berhasil mengambil isi kotak itu dan pergi, direktur tiba dan membuka isi kotak itu juga. Dan alangkah kesalnya dirinya, ternyata isinya hanya ada 2 jari jempol milik Andras Halmi. Dan itulah rencana penjahat idola kita yang sudah diatur sedemikian mungkin. Dan saat direktur tiba di tempatnya, dia dihubungi Reddington yang saat ini
ada di dalam jet pribadinya. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa isi kotak penyimpanan yang diambil Reddington tadi adalah semua uang atau aset direktur hasil penggelapan dana perusahaan milik organisasi Cabal. Dan rencananya semua uang atau asetnya itu persiapan jika dia keluar atau melarikan diri dari Cabal. Dan untuk menutupi kejahatannya itu dari Cabal, direktur sengaja melibatkan penasehat terpercayanya yaitu Andras Halmi untuk menyimpan semua uangnya menggunakan nama Andras Halmi. Namun di sini Reddington memberikan direktur satu kesempatan untuk membebaskan dan membersihkan nama baik Agent Kin. Tapi direktur yang sudah sangat emosi ini menolak tawaran Reddington itu. Mengetahui penolakan itu pun Reddington mengungkapkan kepada direktur dengan berkata bahwa Reddington akan membawa semua kesialan kepada direktur. Dan ketika itu terjadi, orang-orangmu sendiri maksudnya member Cabal yang lain akan memohon kepada Reddington untuk membunuh direktur untuk menghentikan semua kekacauan yang diakibatkan direktur ini. Your own people will beg me to kill you to stop the bleeding. Sementara di sisi Tom dan Asher Sutton, mereka akhirnya dipaksa satu sama lain untuk bertarung sampai salah satu dari mereka tewas. Dimana di sini Tom awalnya tidak mau bertarung dengan Asher karena dia kesini hanya untuk orang Rusia, bos atau pemilik tempat ini. Tapi setelah Asher diberi senjata yaitu sebuah pisau, Tom dengan terpaksa membunuh Asher Sutton yang malang ini karena dia harus menjadi korban dalam misi Tom untuk menyelamatkan Agent Kin. Namun setelah Asher itu tewas, Tom pun dibawa untuk bertemu dengan Vulcan. Tapi di sini Tom berkata bahwa dia datang bukan untuk Vulcan, melainkan dengan pria yang ada di sampingnya yang akan dibawa oleh Tom ke Washington DC. Karena ternyata Tom mengetahui bahwa pria ini adalah Karakut yang sudah mengoperasi wajahnya. Dan di sini Tom dengan sombongnya mengatakan bahwa dia akan membunuh semua kecuali Karakut dan memberitahu detail bagaimana dia akan membunuh satu persatu yang ada di sini. Yang dimana Karakut dan kawan-kawan mengetahui perkataan Tom itu. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Don't kill me. Tom dengan mudahnya membunuh semua yang ada di sini kecuali Karakut sesuai janjinya. Dan kemudian terlihat Tom menyeret Karakut yang tidak sadarkan diri itu untuk dibawa ke Washington DC. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Karena ini adalah scene penutup cerita kali ini. Cerita dimulai di kota Tehran, negara Iran, di mana kita akan mundur sebentar ke tahun 1992 seperti tahun kelahiran saya. Di mana di sini kita diperlihatkan kakak beradik yang saya bisa konfirmasikan adalah Samar Nafabi dan adiknya yang bernama Sahin Nafabi saat masih muda. Dan di sini Nafabi melihat pria yang tak dikenal masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah Nafabi mencoba masuk ke rumahnya juga, ternyata pria yang tak dikenal itu baru saja membunuh ibu dan ayahnya. Di sini Nafabi pun mencoba menahan agar adiknya yaitu Sahin tidak melihat jasad kedua orang tuanya itu. Namun apakah hubungan cerita masa lalu Nafabi ini di episode kali ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I got him. I've got it. Kembali ke masa yang sekarang, setelah Tom berhasil dengan misinya yaitu menemukan Karakut, ternyata Tom membawa Karakut dan langsung menemui Cooper di rumahnya. Yang dimana di sini Cooper berkata bahwa seharusnya Tom tidak datang ke rumahnya. Tapi setelah Tom menjelaskan bahwa dia berhasil dengan misinya dan membawa Karakut yang saat ini ada di bagasi mobilnya, Cooper yang mendengar itu pun meminta Tom untuk membawanya ke garasi mobilnya. Dan di sini Cooper mengira Karakut sudah tewas. Tapi setelah Tom menjelaskan bahwa dia hanya pingsan dan mencoba memeriksa nafasnya, inilah yang terjadi. Karakut mencoba mencekik Tom yang akhirnya Cooper pun terpaksa membuat Karakut untuk kembali pingsan lagi. Dan akibat keributan ini pun Charlene istri Cooper terkejut mengetahui situasi yang terjadi di garasi mobilnya. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Tom maupun Cooper yang menahan Karakut itu. Karena kita
akan ke sisi Reddington dan Agent Kin yang berada di sebuah dapur restoran milik orang yang akan ditemuinya. Di mana di sini Reddington dan Agent Kin sedang menyaksikan berita tentang penculikan 6 karyawan Lazarus System yang saya maupun Reddington bisa konfirmasikan dilakukan oleh Blacklist kali ini. Dan setelah menunggu beberapa saat, pemilik restoran yang bernama Rafael Gallego ini akhirnya menemui Reddington. Dan di sini Reddington meminta Rafael untuk mengatur pertemuan dengan majikan Rafael ini dengan imbalan Reddington akan menganggap impas bantuan yang pernah diberikannya. Tapi Rafael yang mendengar itu berkata bahwa dengan keadaan yang saat ini terjadi antara Reddington dan majikannya, itu sangat mustahil untuk melakukan pertemuan. Tapi setelah Reddington berkata, bagaimana jika dia bisa memberikan Zal bin Hasan kepada Rafael dan sebagai hadiah untuk majikan Rafael. Awalnya, Rafael tertawa mendengar perkataan Reddington itu karena FBI, Interpol maupun Mossad tidak bisa menemukan Zal bin Hasan. Tapi jika Reddington memang bisa menemukannya dan memberikannya kepada Rafael, maka Rafael akan memenuhi keinginan Reddington untuk bertemu dengan majikannya. Tapi siapakah sebenarnya majikan Rafael ini sehingga Reddington harus bersusah payah untuk bertemu dengannya? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Namun di sini saya bisa memastikan bahwa majikan Rafael ini adalah orang yang sangat penting untuk agenda Reddington membersihkan nama Agent Kin. Bring us Zal bin Hasan and you'll have your meeting. Ya akhirnya, untuk mendapatkan Zal bin Hasan, Reddington menghubungi Nafabi memberitahu tersangka kasus penculikan 6 karyawan Lazarus System yang saat ini FBI investigasi, yaitu Zal bin Hasan. Di mana Nafabi cukup terkejut mendengar nama itu karena nama Hasan itu Nafabi ketahui adalah teroris yang sudah banyak membunuh rekan-rekan Nafabi saat di Mossad dan bahkan dalang pemboman di Pisin yang Nafabi ketahui telah menewaskan adiknya Sahin Nafabi. Dan untuk itu Reddington akan membantu untuk menangkap Hasan karena Reddington dan Nafabi sangat menginginkan Hasan itu yang akan menjadi Blacklist kali ini. We both want Hassan. I'll be in touch. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Solomon mendatangi restoran Cina, tempat favorit Agent Kin dan Tom. Di mana di sini Solomon beralasan bahwa dia mencari orang dengan memperlihatkan foto Tom dan Agent Kin dengan alasan bahwa dia hanya mencarinya untuk memberikan warisan dari mendiang ayahnya. Tapi yang sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa apa yang dikatakan Solomon ini hanyalah omong kosong. Namun pelayan yang lugu dan tidak tahu apa-apa ini akhirnya berkata bahwa dia hanya pernah melihat Tom dan dia masih menyimpan nomor teleponnya. Karena sebelumnya kita tahu bahwa Tom pernah meminta bantuan pelayan ini untuk memberikan nomor teleponnya jika Agent Kin menghubungi telepon umum restoran Cina ini. Ya akhirnya Solomon pun mendapatkan nomor telepon Tom itu dari pelayan ini. His organization. My organization is the CIA. We protect. Sementara di Black Site, akibat kasus di episode sebelumnya, Donald memperlihatkan rekaman CCTV kepada Raven dan Hitchin yang menunjukkan bahwa direktur menghubungi Solomon anggota kabal di kasus sebelumnya. Tapi di sini, direktur menyangkalnya dengan tegas karena Donald juga tidak memiliki bukti yang kuat. Hitchin yang kesal mendengar pertengkaran direktur dan Donald pun akhirnya berkata bahwa Donald dan direktur memiliki satu pekerjaan, yaitu menemukan Elizabeth Kin, dan presiden yakin cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bekerja sama. Namun jika Donald dan direktur tetap tidak bisa akur sama sekali, maka Hitchin menyarankan untuk bekerja sendiri-sendiri saja, tapi tetap berbagi intel atau informasi satu sama lain. Got it. Dan setelah ini, Aram dan Nafabi pun memberitahu Donald tentang Reddington yang memberikan mereka kasus, yang dimana tersangka penculikan 6 karyawan adalah Zal bin Hasan, teroris yang sangat sulit untuk ditangkap dan bahkan sudah banyak membunuh rekan Nafabi di Mossad. Terlebih, Hasan adalah dalang pemboman di Pisin yang menewaskan adik dari Nafabi, yaitu Sahin. Awalnya, Donald sedikit ragu menerima kasus itu karena dia diperintahkan untuk fokus menemukan Agent Kin. Tapi setelah melihat anak buah Hasan membunuh salah satu karyawan yang diculiknya tadi dan mengetahui bahwa Hasan adalah yang bertanggung jawab atas kematian adik Nafabi, Donald pun menerima kasus Blacklist kali ini. Contact Mossad. I want everything they have on Zal bin Hasan. Sementara di sisi Tom Cooper dan istrinya, mereka sedang membahas tentang apa yang akan mereka lakukan
terhadap Karakut. Dimana di sini Cooper yang mencoba menenangkan istrinya yang panik berkata bahwa dia akan menghubungi Donald dan segera menyerahkan Karakut. Tapi Tom, dia tidak setuju dengan rencana Cooper itu karena dia ingin mengurus masalah Karakut itu sendiri terlebih dahulu. Dan di sela-sela percakapan mereka ini, mereka mendengar keributan di garasi lagi yang dimana ternyata Karakut mencoba membunuh diri dengan membuat dirinya mengalami alergi. Tapi untungnya istri Cooper meminta obat kepada tetangganya yang akhirnya Karakut berhasil diselamatkan dari alerginya itu. Namun akibat ini Tom mengungkapkan kepada Cooper dengan berkata bahkan jika Karakut masih hidup, Karakut pasti tidak akan mau bicara karena dia lebih memilih untuk mati. Jadi apakah yang akan dilakukan Tom dan Cooper kepada Karakut ini? Dan untuk itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Pay for your crimes. You will hear from us again in Kembali ke Donald dan kawan-kawan, terlihat Navabi sedang mencari petunjuk dari video pembunuhan yang dilakukan anak buah Hasan tadi. Sementara Aram, dia memberitahu Donald bahwa dia secara diam-diam menyelidiki tentang apa yang anak buah direktur kerjakan, yaitu anak buah direktur sedang menyadap nomor telepon seseorang yang dimana Aram menyimpulkan nomor telepon itu adalah nomor Agent Kin atau Reddington. Tapi sebenarnya saya bisa konfirmasikan bahwa yang sedang disadap anak buah direktur adalah nomor telepon Tom yang Solomon dapatkan di restoran Cina tadi. Dan tak lama kemudian setelah Navabi berulang-ulang memutar videonya, dia berhasil mendapatkan petunjuk tentang lokasi penembakan yang terjadi di dalam video tersebut. Dan dari petunjuk itu dengan cepat Aram menemukan alamat dan lokasi lengkapnya. Namun sebelum Donald dan Navabi pergi ke lokasinya, Navabi meminta izin kepada Donald untuk membawa Mossad ikut dalam operasi penangkapan Hasan karena Hasan sudah banyak membunuh agen Mossad. Donald yang mendengar itu pun mengizinkan keinginan Navabi itu. Ya akhirnya saat di lokasinya, dua agen Mossad yang tentu saja mantan rekan Navabi saat di Mossad ikut dalam operasi penangkapan Hasan Blacklist kali ini. Namun di sini saya minta kalian untuk mengingat satu agen Mossad ini, yaitu Agent Levi Shore, karena kalian akan melihatnya lagi di cerita ke depannya. Dan selain dia mantan rekan kerja Navabi di Mossad, Agent Levi juga pernah memiliki hubungan asmara dengan Navabi. Untuk saat ini hanya itu yang saya bisa beritahukan kepada kalian. Dan setelah mereka selesai mengatur siasat untuk penyerangan, tim gabungan mereka pun akhirnya menyerbu masuk ke lokasi itu. Di mana di sini tim gabungan mereka berhasil membunuh anak buah Hasan yang terlihat. Tapi satu orang yang mereka curigai adalah Hasan berhasil melarikan diri dari lokasi ini. Namun akibat serangan ini, tim gabungan mereka berhasil menyelamatkan 5 karyawan Lazarum yang telah diculik tadi. Namun yang mengejutkan di sini adalah mereka menemukan beberapa orang yang mereka curigai adalah tawanan Zal bin Hasan, dan salah satunya ternyata adalah Sahin Navabi, adik dari Samar Navabi yang selama ini Navabi menganggap telah tewas saat pemboman di Pisin. Navabi yang mengetahui itu pun cukup terkejut bercampur senang karena selama ini Navabi mengetahui bahwa adiknya telah tewas. Namun apakah sebenarnya yang terjadi? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan di sini mereka berencana membawa 5 karyawan yang diculik termasuk Sahin dan temannya untuk diinterogasi di safe house milik Mossad untuk mencari petunjuk menemukan satu orang yang melarikan diri tadi yang dicurigai adalah Zal bin Hasan. Namun sebelum Donald dan kawan-kawan ke sana, Navabi menghubungi Reddington memberitahu apa yang baru saja ditemukannya, yaitu tentang adiknya yang ternyata masih hidup. Dimana di sini Reddington juga cukup terkejut karena jika dia tahu Sahin ditawan oleh Hasan, Reddington pasti akan memberitahu Navabi perihal itu. Namun di sini Reddington yang mengetahui bahwa satu orang yang dicurigai adalah Hasan berhasil melarikan diri. Reddington berkata dia akan mencoba membantu untuk menemukannya. Tapi sebelum kita melihat Reddington mencari cara untuk menemukan Hasan, kita ke sisi Tom terlebih dahulu. Di mana di sini Tom membujuk baik-baik agar Karakut mau mengaku di pengadilan untuk membersihkan nama Agent Kin. Tapi Karakut malah melakukan ini. Ya akhirnya Tom pun menyiksanya hingga terluka parah. Dan di sini Tom lagi-lagi mencoba membujuk Karakut agar mau mengaku di pengadilan. Namun Karakut tetap menolak akan hal itu.
Sementara di sisi Donald dan Navabi yang ada di safe house milik Mossad, mereka akhirnya menginterogasi Shahin. Di mana di sini Shahin dengan sedih menceritakan kronologi pemboman di Pisin, Iran saat dia menjadi aktivis mahasiswa dan menghadiri rapat setelah melakukan protes untuk keadilan. Shahin mengungkapkan rapat itu ternyata sudah di-setup karena salah satu dari pihak pemerintah meletakkan bom yang akhirnya menewaskan beberapa puluh orang, namun dia berhasil selamat. Dan kenapa Shahin tidak mempublik bahwa dia masih hidup? Karena opini masyarakat saat itu sudah menganggap Shahin sebagai teroris dan Shahin tidak ingin menempatkan Navabi dalam bahaya. Dan itulah alasan Shahin. Sementara di sisi Reddington, untuk menemukan Hasan, dia mendatangi orang yang Reddington ketahui telah menyelundupkan Hasan ke Amerika. Dan dari penyelundup ini, Reddington berhasil menemukan alamat. Namun sebelum Reddington pergi ke alamatnya, Tom menghubungi Agent Kin di mana Tom berkata bahwa dia punya kabar baik, tapi dia tidak bisa memberitahu lewat telepon. Dan Tom ingin bertemu di restoran Cina, tempat favorit mereka berdua. Dan tentu saja percakapan mereka ini diketahui oleh direktur dan anak buahnya, karena kita tahu direktur dan anak buahnya menyadap telepon Tom. Tapi Aram juga mendengar semua percakapan itu. Ya akhirnya Aram pun menghubungi Donald dan memberitahu semua. Dimana setelah mendengar itu, Donald menyuruh Aram untuk mengirimkan bantuan polisi lokal karena Donald akan segera ke sana menangkap Agent Kin. Dan di sini Donald memberitahu semua kepada Navabi dan mengajaknya untuk ikut menangkap Agent Kin. Tapi Navabi menolak untuk ikut karena dia merasa harus terus menemani adiknya di sini. Dan dalam perjalanan Donald menuju restoran Cina itu, Cooper menghubungi Donald, di mana di sini belum sempat Cooper memberitahu tentang kenapa dia menelpon. Donald berkata bahwa dia akan datang ke rumah jika urusannya sudah selesai. Ya akhirnya Donald pun menutup telepon Cooper sebelum Cooper memberitahu kenapa dia menelpon Donald. Yang dimana sebetulnya Cooper menelpon Donald mau memberitahu tentang Karakut. Donald pun akhirnya tiba di restoran Cina itu. Yang dimana di sini Donald tidak menemukan Agent Kin maupun Tom, tapi Donald menemukan Solomon yang sedang makan, yang tentu saja mereka berdua ke sini untuk Agent Kin. Namun di sini Donald tidak menyanyiakan situasi ini karena Donald tahu Solomon adalah anggota kabal. Ya akhirnya meskipun Solomon memperlihatkan bahwa dia memiliki izin atas senjatanya, Donald tetap membawa Solomon untuk diinterogasi. Dan untuk Agent Kin, ternyata dia bertemu dengan Tom di restoran lain. Dimana di sini Tom menyampaikan kepada Agent Kin bahwa dia memiliki Karakut dan Karakut bersedia mengakui semua. Yang dimana Agent Kin terlihat sangat senang setelah mendengarnya. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berdua tidak jadi bertemu di restoran Cina, tempat favorit mereka? Yang dimana saya bisa konfirmasikan bahwa Navabilah yang memberitahu Agent Kin tentang situasinya, yang akhirnya Agent Kin memberitahu Tom untuk bertemu di restoran lain. Sementara untuk Reddington, dia dan Dembe akhirnya tiba di lokasi untuk menemukan Hasan. Namun saat Reddington melihat sosoknya, dia tahu bahwa pria ini bukanlah Hasan Blacklist kali ini. Karena Reddington tahu 4 tahun yang lalu Hasan mengebom sinagoga atau rumah ibadah Yahudi di Argentina yang menewaskan 31 orang, 14 wanita dan anak-anak. Dan saat itu Hasan keluar dengan luka bakar tingkat 3 di punggungnya. Sementara pria ini tidak memiliki luka bakar sama sekali. Itulah sebabnya Reddington tahu bahwa pria ini bukanlah Hasan. Namun di sini, pria ini tetap tidak mau mengaku. Yang akhirnya, Reddington memanggil asetnya untuk menginterogasi. You were right, he's not Hassan. Yang dimana setelah diinterogasi oleh aset Reddington ini, pria itu akhirnya mengaku bahwa dia bukanlah Hasan dan menceritakan semuanya kepada Reddington. Yang dimana setelah Reddington mendengar semua ceritanya, Reddington langsung menghubungi Navabi memberitahu bahwa Hasan yang sebenarnya ada di dalam gedung safe house milik Mossad. Dan penculikan 6 karyawan Lazarus System itu hanyalah pengalihan karena tujuan utama Hasan adalah safe house Mossad. Namun tak lama setelah Reddington menelpon, inilah yang terjadi.
kelompok Hasan melakukan aksinya yang dimana dalam beberapa detik saja kelompok Hasan berhasil menguasai safe house milik Mossad. Dan Nafabi juga akhirnya mengetahui bahwa Zal bin Hasan blacklist kali ini adalah saudaranya sendiri, yaitu Shahin Nafabi. Hassan, we have less than 10 minutes before the building is surrounded. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang terjadi selanjutnya, karena kita akan ke sisi Donald yang ada di Black Side sedang menginterogasi Solomon. Di mana di sini Solomon mengeluarkan semua alibinya dari semua tuduhan Donald yang menganggap Solomon dan direktur satu organisasi di Kabul, dan Solomon memiliki bukti yang kuat dari perkataannya sehingga Donald tidak bisa menangkapnya, dan bahkan direktur mencoba untuk membuktikannya bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Solomon dengan menginterogasi Solomon sendiri yang akan disaksikan oleh Raven dan Hitchin, karena Donald harus pergi setelah diberitahu Aram situasi Nafabi saat ini. Dan direktur untuk membuat Raven dan Hitchin yang melihat interogasi itu agar percaya bahwa direktur tidak bekerja sama dengan Solomon, direktur sampai berani memaksa Solomon menelan kail pancing ini, dan Solomon dengan terpaksa mengikuti permainan direktur ini agar Raven maupun Hitchin yang melihat interogasi itu percaya bahwa Solomon dan direktur tidak bekerja sama. Tell me what's happening. It's my brother. They're calling him Hassan. Kembali ke safe house Mossad, ternyata rencana Hasan adalah mencari daftar nama-nama agen Mossad yang ada di seluruh dunia yang ditugaskan untuk menangkap Hasan. Namun agen ini dibunuh oleh Hasan karena tak mau memberikan daftar nama-nama agen Mossad yang dicarinya itu. Sementara untuk Nafabi, dia masih berhubungan dengan Reddington melalui telepon. Namun di sini Nafabi akhirnya mengetahui juga apa yang dicari Shahin atau Hasan di safe house Mossad itu setelah diberitahu oleh Reddington. Dan Nafabi, dia tahu daftar nama itu tidak disimpan secara digital, melainkan manual atau dokumen yang disimpan di brankas yang ada di safe house ini. Mengetahui itu, Nafabi pun segera menuju brankas itu. Namun tak lama setelah dia tiba, Nafabi mendengar ada yang datang yang ternyata adalah agen Levi Sur dan satu anak buah Hasan. Dan di sini, anak buah Hasan ini meminta Levi untuk membuka brankasnya, tapi Levi menolak dan lebih memilih untuk mati. Tapi kemudian, inilah yang terjadi. Nafabi membunuh anak buah Hasan itu, dan setelah itu Levi yang tahu Hasan akan melakukan apapun untuk mendapatkan daftar nama agen Mossad. Levi langsung membuka brankas itu dan membakar dokumen berisi nama-nama agen Mossad yang Hasan cari itu. Dan di sini Levi dan Nafabi terbawa suasana masa lalu yang membuat mereka berciuman. Namun tak lama setelah mereka berciuman, inilah yang terjadi. Anak buah Hasan menembak Levi hingga tersungkur. Namun bersamaan dengan itu, Donald dan kawan-kawan tiba di lokasi ini. Ya akhirnya Hasan yang mengetahui daftar nama yang dicarinya telah dibakar dan FBI juga sudah tiba, berencana pergi dari lokasi ini dengan membawa Nafabi bersamanya dengan niat Nafabi akan memberitahu semua nama-nama agen yang dicarinya itu, karena Nafabi juga salah satu anggota Mossad. Dan saat Hasan dan kelompoknya itu ingin pergi menggunakan kapal yang sudah mereka rencanakan untuk pelarian, inilah yang terjadi. Para anak buah Reddington yang sudah menunggunya membunuh semua kelompok Hasan kecuali Hasan atau Shahin, yang dimana di sini Reddington menyerahkan semua keputusan kepada Nafabi tentang apa yang akan dilakukan kepada Shahin, seperti menyerahkan Shahin kepada FBI dan paling saudaranya akan dipenjara, atau menyerahkan Shahin kepada Reddington dan Reddington menawarkan kematian Shahin dengan tujuan, yaitu kebebasan Agent Kin. Yang dimana di sini dengan rasa yang cukup sedih, Nafabi memilih menyerahkan Shahin kepada Reddington, karena Nafabi juga sudah menganggap saudaranya telah mati saat di pisin, dan ternyata sebetulnya yang mengebom di pisin itu adalah Shahin ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang Shahin ini yang memiliki alias Zal bin Hasan, di mana Shahin seperti yang kita ketahui adalah adik dari Nafabi. Shahin dan Nafabi kehilangan orang tua mereka karena pembunuhan pemerintah Iran pada tahun 1992 karena afiliasi politik mereka. Sejak saat itu, Nafabi akhirnya meninggalkan negaranya karena apa yang terjadi pada orang tuanya dan menjadi agen intelijen Israel Mossad, sedangkan Shahin menjadi aktivis politik. Pada tahun 2009,
Sain dan si Mr. Blacklist sebelumnya yang dibunuh oleh Navabi bertanggung jawab atas pengeboman di Pisin pada saat pertemuan antara pemimpin oposisi dan anggota tentara. 41 orang tewas dalam pengeboman itu dan darah Sain ditemukan di tempat kejadian dengan semua orang percaya bahwa dia sudah mati. Sain kemudian mengadopsi alias Zal bin Hasan dan menjadi pembunuh untuk Iran, menargetkan dan membunuh banyak agen Mossad di seluruh dunia. Dan itulah latar belakang Sahin Navabi. Sementara di Black Side, direktur berhasil selamat dari tuduhan bahwa dia bekerja sama dengan Solomon. Namun akibat direktur yang menyadap nomor telepon Tom tapi tidak memberitahu informasinya kepada Donald, Hitchin memutuskan bahwa direktur dan timnya harus meninggalkan Black Side. Dan setelah ini, Donald pun pergi menemui Cooper di rumahnya. Dimana di sini, Donald sangat kesal karena melihat Tom ada di sana. Dan Donald juga marah kepada Cooper karena Cooper malah bekerja sama dengan Tom. Ya akhirnya, belum sempat Cooper menjelaskan, Donald yang kesal itu pun pergi. Namun di sini, Tom mencoba mencegah Donald agar mau mendengarkan penjelasan Cooper terlebih dahulu. Tapi kemudian, inilah yang terjadi. Perkelahian yang sengit terjadi antara Tom dan juga Donald. Tapi untungnya Cooper berhasil memisahkan mereka. Dan lagi-lagi Donald pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Cooper. Dan saat malam tiba, kita diperlihatkan Reddington memberikan Hasan kepada Raphael, yang dimana setelah melihat Hasan, Raphael bersedia mengatur pertemuan dengan majikannya. Dan untuk itu, Reddington akan menghubungi Raphael ketika Reddington sudah siap dengan rencananya. Namun siapakah sebenarnya majikan Raphael ini sehingga Reddington sangat membutuhkan dirinya untuk membersihkan nama Agent King? Kita tunggu saja di episode yang menceritakannya. Dan setelah ini, Reddington menghubungi Cooper, di mana di sini Reddington bertanya tentang Cooper dan Tom yang menahan Karakut. Dan Cooper berencana untuk menyerahkannya kepada FBI. Tapi Reddington yang mendengar itu meminta Cooper untuk tidak melakukannya karena dia memiliki rencana yang lebih baik atas Karakut itu. Tapi ternyata direktur juga mengetahui tentang Karakut yang saat ini bersama Cooper. Dan Solomon yang mendengar itu berkata bahwa dia sudah menyiapkan tim untuk membunuh Karakut. Dan selain itu, di sini direktur meminta Solomon untuk mengerti keadaannya masalah kail pancing itu. Namun Solomon yang mendengar itu berkata bahwa dia tidak masalah karena dia tahu yang dilakukan direktur untuk kepentingan organisasi kabal. Sementara untuk Navabi, dia masih terlihat sangat sedih atas kejadian adiknya itu yang ternyata menjadi teroris. Dan Donald yang melihat itu mencoba menghibur Navabi sampai akhirnya Donald pun curhat tentang mantannya. Yang dimana Donald sangat terpukul atas kehilangan Audrey. Yang akhirnya mereka pun terbawa suasana hingga mereka memutuskan untuk bercinta di rumah Donald. Namun apakah yang akan terjadi jika Aram sampai mengetahui hubungan mereka ini? Karena saya bisa konfirmasikan Aram sangat menyukai Navabi. Tapi sampai saat ini Aram belum pernah menyampaikan perasaannya itu. Dan inilah scene penutup kali ini, yang dimana Donald dan Navabi menghabiskan malam bersama-sama. Care package will be there soon after. I should be with you. Cerita dimulai di sebuah jalan yang ada di West Virginia, di mana di sini Reddington menghubungi Dembe yang sedang menunggu paket yang akan diantar hari ini, karena paket itu sangat penting untuk agenda Reddington membersihkan nama Agent King. Dan di sini Reddington sempat singgah untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Sementara Agent King dia berencana untuk ke toilet SPBU itu. Namun saat Agent King kembali setelah dari toilet, Agent King menemukan bahwa Reddington telah menghilang. Agent King yang bingung pun sempat bertanya kepada karyawan. Tapi karyawan ini juga tidak tahu apa-apa dan merasa tidak pernah melihat Reddington. Agent King pun mencoba menelpon Reddington beberapa kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Ya akhirnya Agent King meminta bantuan dengan menghubungi Navabi, yang dimana ternyata Navabi masih ada di rumah Donald. Karena di episode sebelumnya kita tahu Navabi menghabiskan malam dengan bercinta dengan Donald. Dan di sini Agent King meminta bantuan kepada Navabi
untuk melacakkan nomor telepon Reddington karena Reddington telah menghilang. Tapi Agent Keen ingin Navabi berjanji untuk tidak memberitahu Donald nomor telepon Reddington yang akan diberikannya. Navabi pun akhirnya bersedia membantu untuk melacakkan Reddington, yang dimana Navabi menggunakan laptop milik Donald. Dan dari nomor telepon Reddington itu, Navabi memberitahu Agent Keen lokasi saat ini telepon itu berada, yaitu seperti di sebuah perkarangan. It's a salvage yard. Salvage yard? Setelah membantu Agent Keen, Navabi pun segera mengembalikan laptop Donald itu karena melihat Donald telah datang. Dan di sini, Donald menyarankan Navabi untuk berangkat kerja secara terpisah karena tak ingin orang kantor mengetahui hubungan mereka ini. Namun di sini, Donald juga mengungkapkan bahwa semalam adalah malam yang sangat berkesan. Last night was nice. Yes, it was. Ya akhirnya, setelah memberikan kecupan selamat pagi kepada Navabi, Donald pun berangkat kerja dan membawa laptopnya itu. Namun saat Donald tiba di Blackset, Donald yang ternyata tahu laptopnya baru saja digunakan oleh Navabi meminta Aram untuk memeriksakan riwayat pencarian laptopnya. Dengan alasan ada yang baru saja menggunakan laptopnya itu. Tapi Donald tidak memberitahu Aram bahwa Navabi lah yang menggunakan laptopnya itu. Dan selang beberapa saat, Aram yang sedang mengerjakan perintah Donald itu memberitahu Navabi yang baru saja tiba di Blackset, yang dimana Navabi yang mengetahui itu meminta Aram untuk tidak melakukannya karena Navabi lah yang menggunakan laptop itu untuk membantu Agent Keen dengan alasan karena Reddington sudah membantu perihal adiknya di episode sebelumnya. Jadi hanya membalas budi sekali itu saja. Aram yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak akan mengerjakan perintah Donald. Tapi Aram penasaran tentang bagaimana bisa Navabi menggunakan laptop Donald untuk masalah seperti itu. Navabi yang tak ingin Aram mengetahui bahwa dia tidur di rumah Donald pun menjawab dengan berbohong. I don't know, it was just there. Aram, please. I get it. Dan Aram yang tentu saja mengetahui bahwa Navabi telah berbohong, memberitahu Donald perihal riwayat pencarian yang diperintahkan Donald itu. Tapi sebelum Aram memberitahunya, Aram bertanya kepada Donald tentang protokol apa yang akan diberikan Donald jika Agent Keen berhasil tertangkap. Mendengar pertanyaan Aram itu, Donald pun menjawab bahwa jika Agent Keen berhasil ditangkap, Agent Keen akan ditahan di Blacksite di bawah pengawasan Donald. Donald akan mengatur transportasinya ke gedung pengadilan federal. Dengan tim yang Donald pilih sendiri, tidak ada pengecualian. Dan pengadilannya akan diawasi oleh hakim pengadilan distrik dengan pengamanan tingkat tinggi yang telah diperiksa oleh Hitchin dan Raven untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dengan kabal. Make sure that they're not involved with the cabal, okay? Mendengar jawaban Donald, Aram akhirnya memberitahu tentang riwayat pencarian itu. Yang dimana Aram memberitahu bahwa itu adalah riwayat pencarian nomor telepon Reddington dan lokasinya terletak di West Virginia. Donald yang mengetahui itu pun sangat kesal dan langsung mendatangi Navabi. Terlebih juga Donald akhirnya mengetahui bahwa di episode sebelumnya, Navabi yang menghubungi Agent Keen saat Donald ingin menangkap Agent Keen di restoran Cina. Tapi malah hanya bertemu dengan Solomon. Dan akibat ulah Navabi yang membantu Agent Keen itu tapi tidak memberitahu Donald, Navabi akhirnya dipecat oleh Donald dari kesatuannya. I want you gone by the end of the day. Sementara di sisi lain, Agent Keen akhirnya sampai di lokasi yang Navabi beritahu, yang ternyata adalah tempat pembuangan mobil. Dan Agent Keen melihat mobil yang dia gunakan bersama Reddington ada di sana, dan di dalamnya terdapat ponsel milik Reddington dan sedikit ada bercak darah. Dan ternyata Reddington telah diculik oleh Blacklist kali ini, yaitu The King of the Highway, sebuah kelompok geng kriminal yang berlokasi di West Virginia yang dipimpin oleh seorang pria yang dikenal sebagai Cash. Kelompok ini mencari nafkah dari pengendara yang kebetulan melewati daerah tersebut. Geng ini akan menahan mereka, merampok uang tunai dan barang berharga yang dibawa oleh para korbannya, mengosongkan rekening ATM korbannya, dan memaksimalkan kartu kredit korbannya sebelum membebaskannya tanpa uang sepeser pun. Namun kali ini, saya tidak akan mendetail Blacklist kali ini, karena kelompok ini hanya melihat kesempatan mendapatkan uang setelah melihat setelan Reddington yang mewah. Well, we're getting to it now.
Dan sebelum kita melihat apa yang terjadi dengan Reddington selanjutnya, kita akan fokus terlebih dahulu ke sisi Tom, Cooper, dan istrinya yang masih menahan Karakut. Karena Reddington meminta Cooper untuk tidak menyerahkan Karakut kepada FBI. Dikarenakan Reddington memiliki rencana yang lebih baik atas Karakut. Itu. Soon, I promise. We got company. Dan di sini ternyata Solomon mengirimkan anak buahnya ke rumah Cooper untuk membunuh Karakut. Tapi untungnya Tom dan Cooper berhasil membunuh anak buah Solomon yang datang itu. Namun akibat kejadian ini, Tom dan Cooper terpaksa membawa Karakut untuk pergi dari rumahnya dan berencana bersembunyi di kabin milik istri Cooper yang ada di suatu tempat. Tapi tak lama setelah mereka pergi, ternyata anak buah Solomon kembali mengikuti mereka. Tom yang bingung anak buah Solomon masih bisa menemukannya pun bertanya kepada Karakut, yang dimana Karakut akhirnya memberitahu bahwa di dalam dadanya dipasang chip pelacakan oleh kabel. Dan di sini Cooper berhasil membuat anak buah Solomon yang menggunakan sepeda motor untuk tidak mengikutinya. Namun untuk menghilangkan sinyal pelacakan itu, Cooper dan yang lain memasuki sebuah terowongan yang tentu saja Solomon dan anak buahnya akhirnya juga tiba di terowongan itu untuk membunuh Karakut. Looks like we have some rats to catch. Tapi di sini Tom pun segera mengeluarkan chip pelacakan itu dari dada Karakut, yang dimana setelah berhasil mengeluarkannya, Tom pun meletakkan chip pelacakan itu kepada anjing pemilik salah satu orang yang tinggal di terowongan itu, yang dimana pada akhirnya Solomon pun kehilangan jejak atas Karakut itu. Very good. Sedangkan di Black Side, Raven yang baru saja tiba ditanya oleh Donald tentang Raven yang ternyata sedang menyelidiki latar belakang Solomon. Tapi di sini Raven menjawab bahwa dia belum bisa memastikannya dan dia nanti berencana untuk menemui Hitchin. Dan di sini juga Donald mengungkapkan kepada Raven bahwa dia baru saja mendapatkan petunjuk untuk menemukan Agent King. Tapi akibat itu, dia telah memecat Navabi dari kesatuannya karena mengetahui Navabi bersekongkol dengan Agent King. Namun yang menarik dan penting di sini adalah Donald menceritakan kepada Raven tentang mendiang ayah Donald dan rekannya yang bernama Tommy Markin. Dan yang penting di sini adalah nama Tommy Markin ini. Dan kenapa penting nama Tommy Markin itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan setelah ini, Donald pun akhirnya pergi ke West Virginia untuk menemukan Agent King. Namun sebelum itu, kita akan selesaikan dulu scene yang ada di Black Side ini. Yang dimana di sini, setelah Navabi memberikan senjata dan rencananya, Navabi terlihat mengabaikan Aram, yang dimana Aram akhirnya meminta maaf dan berkata bahwa jika dia tahu ini akan terjadi, Aram tidak akan memberitahu Donald. Tetapi tadi, Aram kesal karena Navabi telah berbohong kepadanya. Yang dimana Aram tahu bahwa Navabi menghabiskan malam di rumah Donald. Tanpa dijelaskan, Aram juga tahu Donald dan Navabi melakukan apa. Dan Navabi yang mendengar itu pun hanya menjawab dengan berkata bahwa dia meminta maaf atas hal itu. I'm sorry. Me too. Ya akhirnya kita pun melihat Navabi pergi dari Black Side ini karena telah dipecat oleh Donald. Belongs to a retired doctor and his wife. Kembali ke Agent King, akibat pemilik tempat ini, Agent King mendapatkan petunjuk untuk menemukan Reddington, yaitu orang yang bernama Jasper yang telah membawa mobil ini ke sini. Dan pemilik tempat ini memberitahu lokasi untuk menemukan Jasper itu yang saat ini ada di sebuah bar. Ya akhirnya Agent King pun pergi ke bar itu dan berhasil menemukan Jasper. Dan Jasper ini adalah salah satu anggota Blacklist kali ini yang sedang menahan Reddington. Tapi di sini untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Reddington, Agent King mencoba mendekati atau merayu Jasper ini. Sementara di sisi Reddington, ternyata kelompok geng ini berhasil mendapatkan uang Reddington yang disembunyikannya sekitar $25.000 dan mereka terlihat senang akan hal itu. Namun selang beberapa saat, Reddington berhasil melepaskan ikatannya dan menembak salah satu kelompok yang menggunakan jaket Reddington ini yang bernama T-Bone. Tapi Reddington gagal dalam melarikan diri yang akhirnya membuat Reddington kembali diikat. Dan akibat luka tembak yang dialami T-Bone,
dia terpaksa berobat ke rumah sakit. Tapi Cash meminta T-Bone untuk berbohong di rumah sakit tentang alasan kenapa dia ditembak dan segera kembali jika sudah mendapatkan perawatan. Dan tak lama kemudian, akibat Cash yang melihat berita di televisi, Cash dan kelompoknya akhirnya mengetahui tentang Reddington dan Agent King yang menjadi buronan paling dicari, dan mereka malah terlihat senang karena mengira akan mendapatkan uang lebih banyak. Ya akhirnya setelah melihat berita itu, Cash pun menelpon Jasper yang saat ini ternyata berada di rumahnya bersama Agent King, yang tentu saja dengan niat ingin bercocok tanam dengan Agent King. Tapi di sini Cash memberitahu tentang Reddington yang ternyata adalah seorang buronan dan meminta Jasper untuk mencari rekan Reddington wanita yang ada di berita televisi dengan harapan mendapatkan uang lebih banyak. Dan saat Jasper melihat fotonya yang tentu saja adalah Agent King yang saat ini bersamanya, Jasper terlihat cukup terkejut dan kemudian inilah yang terjadi. Mereka sempat berkelahi tapi yang pada akhirnya Agent King berhasil mengambil senjatanya dan menembak Jasper di bahunya. Where's my friend? Di lain sisi, Donald akhirnya tiba di West Virginia untuk mencari Agent King dengan dibantu oleh polisi lokal ini. Kemudian Donald mencoba mendatangi rumah sakit tempat T-Bone dirawat, di mana di sini perawat ini bersikeras bahwa T-Bone harus mendapatkan rawat inap akibat lukanya. Tapi Donald yang melihat T-Bone ini menggunakan jaket Reddington meminta perawat untuk membiarkannya pergi saja dengan niat Donald akan membuntuti T-Bone itu dari belakang. Let him walk. That's Raymond Reddington's coat. See where he leads us. Sementara di sisi Cash, dia yang merasa ada yang tidak beres mencoba membawa pergi Reddington dari tempat ini. Dan saat dalam perjalanannya itu, Agent King yang menahan Jasper menghubungi dan meminta pertukaran dengan Reddington. Tapi Cash tidak mau mengikuti keinginan Agent King karena menurut Cash, Jasper tidak berharga. Dan Reddington yang mendengar itu mencoba memprovokasi Pablo ini karena Cash tidak setia kawan yang akhirnya Pablo yang termakan hasutan Reddington itu membunuh Cash karena ketidaksetia kawanannya itu. Dan setelah dia membunuh Cash, Pablo pun akhirnya bernegosiasi dengan Agent King. Tapi karena Reddington lebih berharga, Pablo ingin saat pertukarannya, Agent King membawa yang lebih berharga selain Jasper. Yang tentu saja saat ini Agent King hanya kepikiran tentang paket yang sedang ditunggu oleh Dembe. Ya akhirnya kita pun diperlihatkan Dembe akhirnya menerima paket itu. Yang dimana saya bisa konfirmasikan paket ini adalah plat untuk mencetak uang $100 menggunakan perangkat lunak yang pernah Reddington ambil dari Nathaniel Wolf atau General Loot Blacklist saat di season 1. Dan Agent King maupun Dembe berencana menukar plat cetakan uang itu dengan keselamatan Reddington. We needed to clear your name. If we don't do this, they're gonna kill him. Namun sebelum kita melihat pertukaran itu, kita akan ke sisi Raven terlebih dahulu yang saat ini tiba di rumah Laurel Hitchin. Dan di sini dalam penyelidikannya tentang latar belakang Solomon, Raven mengungkapkan kepada Hitchin bahwa Solomon pernah memimpin operasi Backslide yang dimana itu adalah operasi CIA untuk mendukung Somalia terhadap Uni Pengadilan Islam. Dan operasi itu adalah operasi yang dijalankan Solomon sebelum dia dipecat. Namun saat operasi itu terjadi, ternyata Hitchin adalah asisten menteri negara untuk urusan Afrika. Dan menurut catatan yang ditemukan Raven, Solomon terdaftar sebagai atase yang bekerja di kantor Hitchin saat itu. Mendengar itu, Hitchin pun bertanya apakah Raven sudah memberitahu Donald perihal latar belakang Solomon yang ditemukan Raven ini. Yang dimana Raven menjawab bahwa dia belum memberitahu Donald karena ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Hitchin. Namun setelah mendengar jawaban Raven itu, inilah yang terjadi. Laurel Hitchin membunuh Raven itu karena Raven telah mengetahui rahasia yang seharusnya tak boleh diketahuinya. Namun siapakah sebenarnya Laurel Hitchin ini? Di sini saya akan mencoba menjelaskannya sedikit. Yang dimana Laurel Hitchin di depan publik adalah penasihat keamanan nasional negara. Namun di belakang ternyata dia adalah anggota yang memiliki rank tinggi
di organisasi kabal yang tentu saja wewenangnya di atas direktur. Dan kenapa dia membunuh Raven, yang dimana alasannya adalah Hitchin tak ingin Donald maupun publik sampai mengetahui bahwa Hitchin ternyata adalah anggota kabal. Dan di sini melihat Raven yang sekarat itu, Hitchin meminta maaf kepada Raven dan bertanya apakah ada kata terakhir yang ingin disampaikan Raven. Yang dimana kata-kata terakhir Raven kepada Hitchin adalah ini. Tommy Markin. Yaitu Tommy Markin, sebuah nama yang akan membuat dirinya ketahuan bahwa Hitchin adalah anggota kabal. Dan setelah Raven itu tewas, Hitchin pun memerintahkan asetnya untuk membersihkan TKP pembunuhannya ini. Where is he? Somewhere. I don't know. Kembali ke Agent Kin, ternyata dia dan Dembe sudah berada di tempat untuk melakukan pertukaran. Yang dimana di sini Reddington mencoba mengingatkan Agent Kin untuk tidak melakukannya karena paket yang akan diserahkannya itu sangat penting untuk membersihkan nama Agent Kin. Namun yang pada akhirnya untuk menyelamatkan Reddington, Agent Kin pun memberikan paket atau alat pencetakan uang $100 itu. Yang dimana setelah T-Bone menerima paketnya, Reddington langsung dilepaskan. Tapi di sisi Agent Kin, inilah yang terjadi. Donald dan kawan-kawan mengepung lokasi itu, di mana di sini Dembe sempat menghalangi polisi agar Agent Kin bisa melarikan diri. Namun Donald yang melihat itu segera mengejar Agent Kin, yang dimana pada akhirnya Dembe maupun Blacklist kali ini berhasil diamankan dan paket itu dibawa oleh anggota FBI. Sementara Agent Kin, dia pun akhirnya tertangkap juga oleh Donald setelah berusaha keras melarikan diri. You're under arrest. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington atas penangkapan Agent Kin ini? Karena kita tahu Reddington pasti tidak akan diam saja. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya karena ini adalah scene penutup kali ini. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana Donald akhirnya berhasil menangkap Agent Kin. Dan sekarang Donald yang masih berada di West Virginia berencana membawa Agent Kin ke fasilitas Blacksite. Namun di sisi direktur dan Hitchin yang ada di Blacksite, Hitchin maupun direktur terlihat panik atas penangkapan Agent Kin itu. Karena jika Agent Kin sampai menceritakan semua kisahnya di pengadilan terbuka, maka akan sangat membahayakan organisasi kabal. Mendengar itu, direktur pun mengungkapkan bahwa Agent Kin tidak akan pernah sampai di pengadilan terbuka dan menceritakan kisahnya. Karena direktur berencana memindahkan Agent Kin ke fasilitas penahanan milik CIA. Namun Hitchin yang mendengar itu menjawab bahwa itu akan cukup sulit karena protokol telah diaktifkan atas penangkapan Agent Kin, yang dimana protokolnya melibatkan penasihat Gedung Putih yang bernama Cynthia Pennebaker. Dan saya bisa memastikan Cynthia itu sangat-sangat menjunjung kebenaran maupun keadilan. Terlebih, wewenang Cynthia itu bisa sangat menyusahkan Hitchin maupun direktur. Ya akhirnya, Hitchin yang tahu bahwa mungkin dia hanya memiliki waktu kurang lebih 3 jam, memerintahkan direktur untuk menyingkirkan Agent Kin selamanya. Karena Hitchin tak ingin Agent Kin sampai bicara di pengadilan terbuka, yang dimana itu bisa membahayakan organisasi kabal. 3 hours to make one woman go away. Sementara di sisi Tom Cooper dan istrinya yang menahan Karakut, mereka akhirnya telah sampai di kabin untuk bersembunyi dari Solomon dan anak buahnya yang ingin membunuh Karakut. Dan sesampainya di sini, Tom langsung mengikat Karakut karena Tom tak ingin memberikan kesempatan Karakut untuk melarikan diri. Dan Cooper yang tahu istrinya tidak akan aman di sini, berencana mengantarkan Charlene ke rumah adiknya. I'll get back as soon as I can. Dan untuk Reddington, dia yang tahu Agent Kin bersama Donald menghubungi Donald yang saat ini dalam perjalanan menuju Blacksite. Dimana di sini Reddington mengungkapkan kepada Donald dengan berkata bahwa rencana Donald tentang Agent Kin akan gagal. Namun tidak dengan rencana Reddington, karena Reddington sedang mengerjakan dengan teliti
untuk membersihkan nama Agent Keen. Tapi Reddington perlu 1 hari untuk menempatkan satu bagian akhir pada tempatnya. Dan akibat Donald yang menangkap Agent Keen itu, Reddington mengungkapkan Donald akan menyaksikan kekuatan penuh dari pemerintah bayangan, maksudnya Cabal, yang akan bekerja keras untuk menghancurkan Donald. Dan sekarang, karena Cabal tahu Donald memiliki Agent Keen, Reddington berkata Cabal tidak akan berhenti untuk menculik Agent Keen. Dan untuk itu, Reddington yang tahu Navabi telah dipecat setelah diberitahu Donald, meminta Donald untuk menjaga Agent Keen dengan nyawanya sampai Donald mendengar kabar dari Reddington lagi. Dan untuk Dembe, Reddington juga meminta Donald untuk memperlakukan Dembe dengan baik. Keep them away from Agent Keen. Dan dari scene ini, kita bisa simpulkan bahwa Reddington mengetahui apa yang akan terjadi dengan Agent Keen, yaitu Cabal akan mati-matian untuk mendapatkan Agent Keen agar Agent Keen tidak bisa menceritakan kisahnya di pengadilan terbuka, yang dimana itu bisa membuat organisasi Cabal atau pemerintah bayangan dalam bahaya. Dan setelah Reddington menghubungi Donald, Reddington juga ternyata menghubungi Aram dan berkata kepada Aram untuk mendengarkannya baik-baik, yang dimana Reddington mengungkapkan bahwa Cabal akan datang untuk Agent Keen, dan jika Cabal berhasil mendapatkan Agent Keen, maka itu akan menjadi terakhir kalinya Aram akan melihat Agent Keen. Dan sekarang hanya satu orang yang bisa menjaga Agent Keen tetap hidup, yaitu Aramlah orangnya. Ya akhirnya Reddington pun menginstruksikan Aram itu tentang bagaimana caranya agar Cabal tidak mendapatkan Agent Keen. Listen to me, Aram. The Cabal will come for her. Dan saat Donald dan Agent Keen tiba di Blackside, seketika para agent yang ada di sini terdiam melihat kedatangannya itu, karena mereka tak menyangka Agent Keen yang selama ini datang ke sini untuk bekerja menangkap penjahat malah datang ke sini dan menjadi penjahat itu sendiri. Excellent work, Agent Wrestler. Sesampainya di Blackside, Donald pun segera mengamankan Agent Keen dengan memasukkannya ke tempat yang paling bersejarah yang ada di Blackside, yaitu box kaca ini. Karena kita tahu sampai saat ini box kaca ini banyak menjadi saksi bisu kejadian-kejadian yang lalu. Dan untuk Dembe, Donald pun memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Dembe ke sel penahanan. Hi, Dembe. Dan di sini Donald menyampaikan kepada Aram bahwa dia sampai saat ini belum ada mendengar kabar dari Raven. Yang dimana kita semua tahu kenapa Donald tidak mendengar kabar dari Raven lagi, yaitu karena Raven telah dibunuh oleh Hitchin. Dan tak lama kemudian mereka pun melihat direktur dan anak buahnya datang ke Blackside, yang dimana direktur datang untuk menginterogasi Agent Keen dan berencana memindahkannya ke fasilitas CIA. Dan di sini Donald mencoba mencegahnya, namun karena Donald yang kalah wewenang dari direktur, diperintahkan direktur untuk tidak menghalangi. Namun saat direktur mencoba membuka box kaca itu, ternyata sandinya sudah diganti. Dan Donald berkata bukan dia yang menggantinya, namun saya bisa konfirmasikan bahwa Aramlah yang telah mengganti sandinya itu setelah diberi arahan oleh Reddington agar Cabal tidak mendapatkan Agent Keen. Dan saat ini satu-satunya yang mengetahui sandinya adalah Aram. Namun di sini direktur yang mengetahui waktunya hanya beberapa jam saja sebelum Cynthia tiba, memerintahkan anak buahnya untuk menemukan cara agar bisa membuka box kaca itu. Find a way into this box. Dan setelah ini, Donald yang tahu dirinya tak bisa apa-apa atas wewenang direktur yang ingin membawa Agent Keen, menghubungi Reddington yang saat ini sedang menunggu Navabi. Dan di sini, Donald menceritakan kepada Reddington bahwa Donald tidak bisa membawa Agent Keen sekarang ke pengadilan karena harus menunggu beberapa jam lagi. Tapi sekarang, direktur berusaha memindahkan Agent Keen dan Donald tidak bisa apa-apa akan hal itu. Reddington yang mendengar itu pun menjawab jika Donald ingin membantu adalah dengan terus menjaga Agent Keen. Dan ketika saatnya tiba, Reddington meminta Donald untuk memastikan Karakut tiba di FBI dengan aman.
karena Karakut bersedia mengakui semua perbuatannya kepada pemerintah Amerika, termasuk perbuatan Karakut yang membunuh atas nama organisasi kabal yang telah menjebak Agent Keen. Dan Reddington memberitahu bahwa Karakut sekarang bersama Tom dan Cooper di sebuah kabin yang Reddington beritahu lokasinya. Dan akibat ini, Donald akhirnya mengetahui bahwa sebelumnya Tom dan Cooper ingin memberitahu masalah Karakut itu. Tapi Donald yang kesal saat itu pergi tanpa mendengar penjelasan Cooper maupun Tom. Melihat Navabi yang baru saja tiba, Reddington pun mengingatkan Donald sekali lagi dengan berkata, awasi Agent Keen dan jaga Karakut tetap hidup. Guard Elizabeth and keep Karakut alive. Dan sebelum kita mengetahui kenapa Reddington bertemu dengan Navabi, kita akan ke sisi Donald terlebih dahulu. Di mana Donald yang melihat direktur sedang berusaha membuka box kacanya, Donald langsung mendatangi Hitchin di ruangannya. Di mana di sini Donald bertanya kepada Hitchin tentang Raven yang sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Namun Hitchin yang mendengar itu hanya menjawab bahwa dia juga tidak mengetahui keberadaan Raven. Dan di sini Donald meminta Hitchin untuk memerintahkan direktur pergi. Tapi Hitchin dengan alasannya bahwa direktur memiliki intel yang membuat Hitchin tidak bisa melakukannya. Ya akhirnya karena Raven pernah bilang bahwa Hitchin bisa dipercaya, Donald pun menceritakan tentang Karakut yang saat ini ditahan di kabin oleh Cooper dan memberitahu lokasinya juga. Mendengar itu, Hitchin berkata bahwa dia akan berusaha untuk membuat direktur pergi. Tapi sebenarnya itu hanyalah omong kosongnya saja. Karena kita tahu Hitchin adalah anggota kabal. Terlebih, dialah yang memerintahkan direktur untuk membunuh Agent Keen. Namun di sini juga Hitchin menjadi ketahuan bahwa dia anggota kabal setelah dia bertanya kepada Donald apakah mengenal Tommy Markin. Tapi di sini Donald yang tahu bahwa nama itu hanya diketahui oleh Raven, seolah-olah dia tidak mengetahui nama itu sama sekali. Namun Donald akhirnya menjadi tahu bahwa Raven telah tewas. Tapi saat ini Donald tidak langsung mengungkapkannya. What's his name? Tommy Market. Ya akhirnya Donald pun memberitahu Aram tentang yang baru saja ditemukannya. Itu bahwa Raven tidak akan kembali dan Hitchin adalah anggota kabal. Namun akibat Donald memberitahu tentang Karakut, Hitchin langsung memberitahu direktur yang tentu saja direktur akan mengirimkan Solomon untuk membunuh Karakut. Dan Donald yang mengetahuinya berencana untuk mendatangi kabin itu. Karena Donald juga telah diperintahkan Reddington untuk membuat Karakut tetap hidup. Aram yang mendengar semua itu pun menyuruh Donald untuk pergi. Karena Aram yang akan melindungi Agent Keen. Dan Aram meyakinkan Donald, direktur tidak akan bisa membuka box kacanya karena dialah yang telah merubah sandinya. Dan Aram akan berusaha menahan selama mungkin sampai Cynthia Pennebaker dan US Marshal tiba menjemput Agent Keen untuk dibawa ke pengadilan terbuka itu. 3 hours. If I'm not back, you let Keen out for them. Only them. Sementara di sisi Reddington dan Navabi, Reddington yang mengetahui Navabi telah dipecat dari Satgas Donald mengajaknya untuk membantu dalam membersihkan nama Agent Keen. Yang dimana rencananya Reddington meminta Navabi untuk melakukan pencurian barang bukti yang saat ini bersama FBI. Yang tentu saja barang bukti itu adalah paket yang diambil Dembe di episode sebelumnya, yaitu plat untuk mencetak uang $100. Tapi saat itu akibat penangkapan Agent Keen, paketnya telah ditahan oleh FBI. Namun sebelum itu Reddington ingin membuat janji pertemuan terlebih dahulu, yang ternyata Reddington mendatangi Rafael Gallego, di mana di sini Reddington mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu dengan majikan Rafael adalah hari ini. Dan ternyata majikan Rafael ini adalah Menteri Luar Negeri Venezuela. Dan Reddington ingin bertemu dengannya hari ini. Karena Reddington telah membuat kesepakatan dengan Rafael ini. Di mana Rafael berjanji jika Reddington memberikan Zal bin Hassan, maka dia akan mengatur pertemuan itu. Namun di sini Rafael berkata bahwa pertemuan itu tidak bisa terjadi hari ini karena majikannya yaitu Menteri Luar Negeri Venezuela sedang berpergian hari
ini. Dan Reddington yang menduga bahwa ini akan terjadi tentu saja mengantisipasinya dengan Navabi yang dari tadi memfoto mereka dari kejauhan. Dan jika Reddington tidak bisa bertemu dengan majikan Rafael itu hari ini, maka Reddington akan memberikan foto yang dari tadi diambil oleh Navabi itu kepada media Venezuela. Dan itu bisa membuat reputasi Rafael dan majikannya akan menjadi jelek karena Rafael terlihat berhubungan baik dengan penjahat internasional yaitu Raymond Reddington. Ya akhirnya mau tidak mau Rafael pun akan mengatur pertemuan itu hari ini juga. Raphael, the meeting with the foreign minister will happen today. Dan di sini, setelah mengetahui lokasi pertemuan yang akan dilakukan Reddington dalam beberapa jam lagi, Reddington memberitahu Navabi yang dimana pertemuan itu akan jadi sia-sia jika Reddington belum mendapatkan paket atau plat cetakan uang $100 yang saat ini bersama FBI. Dan setelah mengetahui paket itu sedang dibawa oleh mobil barang bukti milik FBI, Reddington dan Navabi berencana membuat TKP palsu agar mobil targetnya itu singgah ke lokasi TKP palsu yang akan dibuat Reddington bersama asetnya. Dan Navabi bisa mencurinya tanpa diketahui sama sekali oleh pihak FBI. Namun untuk itu, mereka harus memiliki barang bukti yang cukup banyak agar bisa menjadi pengalihan. Ya akhirnya, Reddington pun membawa Navabi ke loker penyimpanannya milik Reddington yang ada di West Virginia. Di mana di sini terlihat banyak sekali barang-barang berharga milik Reddington. Namun untuk membuat pengalihan, Reddington berencana memberikan beberapa kilo kokain yang dia simpan di sini. Dan di sini, Navabi cukup terkejut karena mengetahui Reddington menggeluti bisnis narkoba juga. Namun Reddington yang mendengar sangkaan Navabi itu akhirnya menjelaskan bahwa kokain itu adalah sitaan karena kliennya tidak mampu membayar hutangnya kepada Reddington dan saat itu kliennya hanya mampu membayar menggunakan kokain. Dan begitulah kurang lebih ceritanya kenapa Reddington memiliki banyak kokain. Dan setelah ini mereka pun pergi ke lokasi untuk membuat TKP palsu agar mobil yang membawa paket yang Reddington inginkan singgah di lokasi ini. Dengan dibantu para aset Reddington, mereka pun dengan cepat membuat TKP palsu itu. Dan setelah selesai, Reddington pun pergi dan mengingatkan Navabi untuk mengantarkan segera paketnya ke tempat pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Venezuela. Karena paket itu sangat penting untuk membersihkan nama Agent King. As soon as you get the package, bring it straight to Kirby Heliport. Dan selang beberapa saat setelah Reddington pergi, mobil yang membawa barang bukti itu pun tiba di lokasi ini. Dan dengan hati-hati, Navabi pun akhirnya mendapatkan paket yang diinginkan Reddington itu tanpa diketahui oleh petugas FBI ini. Are we good? Yeah, relax. Sementara di sisi Donald, dia akhirnya tiba di kabin untuk membawa Karakut pergi. Namun tak lama setelah kedatangannya, ternyata Solomon dan anak buahnya juga tiba di sini untuk membunuh Karakut. Dan serangan pertama, Donald maupun Tom berhasil membunuh anak buah Solomon yang mencoba masuk ke dalam kabin itu. Dan Solomon yang mengetahui itu mencoba mengingatkan Donald maupun Tom untuk menyerahkan Karakut. Karena jika tidak, Solomon dan anak buahnya akan menghujani tembakan ke arah kabin. Namun Tom dan Donald yang tak ingin menyerahkan Karakut akhirnya melepaskan ikatan Karakut untuk membantu mereka melawan Solomon. Ya akhirnya karena Tom dan Donald tidak mau menyerahkan Karakut kepada Solomon, inilah yang terjadi. Solomon dan anak buahnya menghujani tembakan ke arah kabin. Dan Solomon yang mengetahui tidak ada tembakan balasan dari dalam kabin menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk masuk ke dalam kabin. Namun setelah anak buah Solomon itu masuk, mereka langsung dibunuh oleh Karakut, Tom maupun Donald yang ternyata masih hidup. Dan di sini situasi sempat tegang karena Karakut memegang senjata dan mengarah ke Tom. Dan kemudian inilah yang terjadi. Ternyata
Karakut menyuruh Tom untuk tunduk karena Karakut melihat satu anak buah Solomon yang tersisa. Yang akhirnya setelah ini Donald maupun Tom berencana membawa Karakut pergi dari kabin ini. Tapi di sini Solomon muncul dan mengancam Donald untuk meletakkan senjatanya. Dan Tom yang melihat itu meminta Donald untuk tidak melakukannya. Tapi yang pada akhirnya Donald pun mencoba meletakkan senjatanya dan kemudian inilah yang terjadi. Ternyata Cooper tiba di lokasi ini dan memukul Solomon dari belakang. Dan di sini Donald yang sempat emosi akibat Solomon dan organisasinya berencana membunuh Solomon. Tapi untungnya Tom maupun Cooper berhasil menenangkan Donald. Yang pada akhirnya Donald pun mengurungkan niatnya dan menangkap Solomon. Itu. You're under arrest for the attempted murder of a federal agent. Sedangkan di Black Side, ternyata sampai saat ini, direktur dan anak buahnya belum bisa membuka box kaca itu. Tapi dengan liciknya, direktur dan anak buahnya membuat aliran udara yang masuk ke box kaca itu berhenti. Yang dimana itu membuat Agent King kesusahan untuk bernafas. Dan Aram yang mengetahui itu mencoba untuk memperbaikinya. Tapi ternyata Aram tidak bisa mengaksesnya. Yang pada akhirnya melihat Agent King yang semakin sekarat karena tidak bisa bernafas, Aram akhirnya memberitahu direktur tentang sandinya. Yang dimana Aram ternyata mengganti sandinya menggunakan nama Navabi. It's Navabi. Open the door. N-A-V. Dan akibat itu pun, direktur akhirnya bisa membuka box kaca itu. Namun sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya kepada Agent King, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu. Dimana di sini, Reddington akhirnya bertemu dengan majikan Rafael, yaitu Menteri Luar Negeri Venezuela yang bernama Diaz. Dan pertemuan ini, Reddington menawarkan proposal kepada Diaz yang kita belum diberitahu tentang rencana Reddington yang membutuhkan bantuan Diaz ini maupun negara Venezuela. Tapi Diaz yang mendengar tawaran Reddington itu awalnya menolak. Namun Reddington yang mengetahui bahwa negara Venezuela memiliki banyak hutang, Reddington berkata dia akan memberikan hadiah kepada Presiden Venezuela, yaitu plat untuk mencetak uang $100 resmi ini untuk mencetak uang sendiri agar bisa membantu perekonomian Venezuela. Diaz pun akhirnya bersedia membantu Reddington. Tapi di sini kita masih belum bisa mengetahuinya apa sebenarnya rencana Reddington yang membutuhkan Diaz ini maupun negara Venezuela. You son of a gun. I've been called worse. Kembali ke Agent King, dia akhirnya dibawa oleh direktur dan anak buahnya. Namun Aram mengetahui jika dia membiarkan direktur membawanya, Agent King akan dibunuh. Aram yang tak ingin itu sampai terjadi menodongkan senjatanya ke arah direktur dan Aram berniat akan membunuh direktur jika tetap membawa Agent King pergi. Namun di sini Agent King mencoba menenangkan Aram agar tidak melakukan hal itu. Dan Agent King berkata bahwa dia tidak menyalahkan Aram sama sekali karena telah mengeluarkannya dalam box kaca. Yang pada akhirnya Aram pun menurunkan senjatanya itu dan direktur ingin pergi dari Black Side ini membawa Agent King. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Excuse me, where exactly do you think you're taking this young lady? Cynthia Pennebaker dan US Marshal tiba sebelum direktur itu pergi. Dan di sini, direktur maupun Hitchin berusaha keras agar bisa membawa Agent King dengan alibinya masing-masing. Namun Cynthia yang memang memiliki wewenang untuk membawa Agent King membuat direktur maupun Hitchin tak bisa berkutik. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Cynthia ini. Selain dia memimpin operasi US Marshal, Cynthia juga menjadi penasehat Gedung Putih. Dan sebelum Raven dibunuh, Raven meminta Cynthia untuk membuat rancangan perintah eksekutif yang mengamanatkan bahwa jika Agent King ditangkap, Agent King akan dipindahkan ke gedung pengadilan federal untuk memberikan kesaksian di hadapan hakim federal dalam sesi pengadilan tertutup yang akan dikawal Donald dan US Marshal. Namun direktur yang mengetahui bahwa Donald tidak ada menawarkan diri anak buahnya untuk mengawal Agent King. Namun Cynthia yang mendengar itu menjawab bahwa itu tidak
akan terjadi. Karena tak lama kemudian, Donald akhirnya tiba di Black Site dengan membawa Solomon, yang dimana direktur maupun Hitchin terlihat cukup terkejut karena Solomon ternyata gagal dalam membunuh Karakut. Dan di sini, sebelum Donald pergi untuk mengawal Agent King ke pengadilan federal, Donald mengungkapkan kepada Hitchin dengan berkata bahwa Donald tahu Hitchin telah membunuh Raven. Dan ini semua belum berakhir. I know you killed Reverend Wright. This isn't over. Dan Cynthia yang mendengar itu semua berkata bahwa dia sepertinya akan sering datang ke Black Site. Dan saya bisa konfirmasikan cerita ke depannya kita akan sering melihat Cynthia ini. Agent King pun akhirnya pergi dengan tersenyum ke arah direktur yang terlihat sangat kesal karena semua rencananya untuk membunuh Agent King telah gagal total. I'm free to go. Agent Wrestler's orders. Dan di sini kita diperlihatkan Dembe akhirnya dibebaskan atas perintah Donald dan selnya diisi kembali oleh Solomon. Itu sedangkan Tom terlihat dia sedang bersama Karakut di suatu tempat yang saya bisa konfirmasikan sedang menunggu arahan atau perintah selanjutnya. Sementara Aram ternyata dia mendatangi Reddington yang sedang berdiri di depan makam kosong yang baru saja digalinya. Dan di sini Aram cukup takut setelah melihat makam kosong ini karena dia mengira Reddington akan membunuhnya dan memasukkannya ke makam itu. Tapi setelah Reddington mengungkapkan bahwa dia sangat berterima kasih karena hari ini berkat Aram, Reddington tidak melihat orang yang dia sayang tewas. Dan untuk itu, Reddington mengungkapkan selamanya dia akan berhutang budi kepada Aram karena hari ini telah menyelamatkan Agent King. Dan sebelum pergi, inilah yang dikatakan Reddington. I gather your team. It's time to take down the Cabal. Yang dimana Reddington menyuruh Aram untuk mengumpulkan tim karena sekarang waktunya untuk menjatuhkan komplotan Cabal. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui apakah rencana Reddington ini karena ini adalah scene penutup kali ini. Melanjutkan cerita sebelumnya dan masih di malam yang sama Agent King diantar oleh Donald ke pengadilan federal. Terlihat Cooper, Aram, Navabi dan Marvin, Gerard dan Mr. Kaplan sedang berada di suatu tempat yang saya bisa konfirmasikan sedang menunggu Reddington. Dan inilah tim yang dikumpulkan Reddington untuk menjatuhkan organisasi Cabal. Cut you down. Dan setelah Reddington tiba, dia pun menjelaskan rencananya untuk menjatuhkan Cabal dan menyelamatkan Agent King. Di mana di sini Reddington mengungkapkan bahwa mereka kali ini hanya memiliki satu kesempatan saja untuk menyelamatkan Agent King. Namun untuk melakukan itu, mereka harus bekerja sama. Dan sebelum itu, Reddington menceritakan bahwa 5 minggu yang lalu, Reddington menelpon polisi lokal Metro PD untuk melaporkan dirinya sendiri terlihat di restoran Del Rio. Dan saat itu yang kita pernah lihat di episode yang lalu, Reddington sengaja membuat krisis penyanderaan hanya untuk membebaskan pengacara Reddington yaitu Marvin Gerard ini. Dan ketika hari itu, Marvin dan Reddington mulai menyusun rencana untuk membebaskan Agent King dari sasaran Cabal dan khususnya dari direktur. Dan sejak hari itu, segala sesuatu yang Reddington lakukan adalah untuk mendukung rencana Reddington. Seperti kasus Verdian Industri, yang dimana itu mengakibatkan kerusakan dan bencana besar untuk keuangan Cabal. Lalu daftar klien yang Reddington ambil dari The Jinn membuat Reddington mengetahui semua pemain kunci dalam organisasi Cabal untuk lebih mengisolasi dan melemahkan pengaruh dari seorang direktur. Dan untuk Andras Halmi, Reddington membuat lubang dalam parasut emas direktur yang membuat direktur tak bisa berbuat apa-apa dan menyebabkan ketidakpercayaan dalam internal Cabal. Namun kasus Zal bin Hasan yaitu adik dari Navabi ini telah membuka jendela kesempatan bahwa Reddington dan yang lain harus bergerak cepat
untuk menyelamatkan Agent Keen. Dan mereka harus mengeksekusi serangan tertentu yang sangat berpengaruh yang akan memaksa Kabal sepenuhnya untuk meninggalkan direktur dan publik membebaskan Agent Keen. Abandon the director and publicly exonerate Elizabeth Keen. Sementara Reddington menjelaskan rencananya kali ini kepada yang lain, di lain sisi Agent Keen dan Donald akhirnya tiba di tempat penahanan sementara Agent Keen. Dan Donald akan menjaganya terus sampai benar-benar Agent Keen berada di pengadilan yang akan dihadirinya hari esok. Sementara Tom dan Karakut yang berada di suatu tempat, setelah melihat berita yang di televisi, Karakut mengungkapkan bahwa dia telah berubah pikiran. Karena jika dia sampai mengakui semua di pengadilan, dia akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun Tom yang mendengar itu sangat kesal yang akhirnya Tom pun mengancamnya dengan berkata, jika Karakut berbicara di pengadilan, mungkin Kabal akan membunuhnya. Dan itu hanya mungkin. Tapi jika Karakut tidak berbicara di pengadilan, Tom memastikan bahwa Tom akan membunuh Karakut secara perlahan. Terlebih, Karakut tahu sendiri berapa banyak orang yang sudah Tom bunuh untuk membawa Karakut. Dan Tom juga tidak segan akan membunuh adik perempuan Karakut jika memang Karakut tak mau buka mulut di pengadilan. If you don't talk, I will definitely kill you very slowly. Sementara di sisi Jin dan direktur, terlihat direktur sangat-sangat panik jika Agent Keen sampai bicara di pengadilan. Dan direktur yang panik itu menyarankan Hitchin untuk menyingkirkan Agent Keen malam ini juga dengan membuat Agent Keen terlihat bunuh diri di selnya. Namun Hitchin yang mendengar itu mencoba menenangkan direktur karena dia akan mencoba menyelesaikan masalah itu keesokan harinya. Karena malam ini Hitchin mengetahui bahwa Donald akan terus menjaga Agent Keen dan itu akan sangat sulit untuk membunuh Agent Keen. Direktur yang mendengar itu pun bertanya kepada Hitchin bagaimana caranya Hitchin akan membunuh Agent Keen. Yang dimana Hitchin menjelaskan bahwa dia sudah menemukan aset baru di gedung pengadilan dan Hitchin memastikan direktur Agent Keen tidak akan pernah menyampaikan kisahnya itu di depan pengadilan. Dan siapakah yang dimaksud aset barunya itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Agent Keen will never make it to Fort Meade, I promise you that. Kembali ke Reddington, di sini kita akhirnya mengetahui untuk menyelamatkan ataupun membersihkan nama Agent Keen, Reddington ingin menculik direktur. Dan dalam rencana penculikan direktur itu, Reddington akan memanfaatkan rutinitas yang biasa direktur maupun istrinya lakukan setiap hari Rabu pagi, yaitu mengunjungi psikiater di sebuah gedung. Dan di gedung itulah Reddington berencana melakukan penculikan. Ya akhirnya keesokannya pun tiba di mana rencananya dengan bantuan Aram ketika direktur nanti memasuki lift dan menekan lantai 6, yang dimana psikiaternya ada di lantai 6, Aram akan membuat liftnya berhenti di lantai 8 tanpa diketahui direktur. Dan Reddington akan membuat lantai 8 itu menjadi sama persis seperti lantai 6 kantor psikiater yang direktur sering kunjungi. Dan di sini mereka sedikit mendapatkan masalah karena Mr. Kaplan tidak bisa menemukan patung kuda seperti yang ada di lantai 6. Ya akhirnya Reddington pun menyuruh mengganti dengan buah apel saja. Karena Reddington yakin semua orang menyukai apel. Dan direktur pasti tidak menyadarinya. Everybody likes apples. Dan karena hari ini adalah hari Selasa, untuk membuat direktur menemui psikiaternya, Navabi sengaja menumpahkan kopi yang baru saja dibeli istri direktur. Dan dengan dibantu Cooper, istri direktur pun meminum kopi yang sudah disiapkan agar istri direktur ini mengalami pusing yang dengan terpaksa membuat istri direktur ini mengunjungi psikiaternya. Dan direktur pun dengan terpaksa menyusul istrinya itu dengan dikawal 2 ajudannya. Dan saat direktur dan 1 ajudannya memasuki lift, dia pun menekan lantai 6 yang tentu saja arah mengarahkan ke lantai 8 seperti yang sudah direncanakan. Tapi di sini direktur sempat berhenti karena melihat apel yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan Reddington yang melihat itu meminta Buzz untuk bersiap
jika direktur sampai mengetahui. Tapi ternyata direktur malah mengambil buah apel itu dan memberikan satu untuk ajudannya. Dan dia pun akhirnya masuk, yang dimana dia disambut oleh Mr. Kaplan. Dan di sini direktur yang tidak curiga sama sekali diantar oleh Mr. Kaplan. Dan saat direktur mencoba memasuki ruangan yang dimana dia mengira terdapat istrinya di dalam, inilah yang terjadi. Direktur sangat terkejut karena melihat Reddington ada di dalam ruangan dan anak buah Reddington dengan cepat membius direktur itu. Sementara di sisi istri direktur bersama psikiaternya yang ada di lantai 6, karena direktur yang tak kunjung datang, psikiaternya menghubungi ajudan direktur yang berjaga di depan lift, yang dimana ajudannya akhirnya mengetahui bahwa sedang terjadi sesuatu dengan direktur. Namun yang pada akhirnya Reddington dan yang lain berhasil membawa direktur yang tidak sadarkan diri itu, dan penculikan itu pun berjalan sesuai yang Reddington rencanakan. Namun kemanakah Reddington membawa direktur dan apa yang akan terjadi dengannya? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sebelum kita melihat apa yang terjadi dengan direktur, kita akan ke sisi Agent Kin yang masih menunggu persidangan. Dan wanita ini adalah pengacara yang akan membela Agent Kin, di mana wanita ini menjelaskan bahwa Agent Kin akan dikenakan pasal 16 pembunuhan terencana, 14 agen CIA yang tewas akibat bom yang sebenarnya dipasang oleh Karakut, senator Hakim yang tewas karena diracuni, dan satu jaksa agung Amerika yaitu Tom Connelly. Dan dari semua pembunuhan itu, sebenarnya kita mengetahui bahwa yang benar-benar Agent Kin melakukan pembunuhan adalah jaksa agung Amerika Tom Connelly. Karena saat itu Agent Kin tak kuasa menahan emosinya dikarenakan mendengar ancaman Tom Connelly yang akan menghancurkan semua karir teman-temannya. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Hitchin melakukan pertemuan yang bisa saya konfirmasikan. Pria ini yang bernama Mr. Everson adalah petugas US Marshal yang akan melakukan pembunuhan Agent Kin. Dan di sini Hitchin mengungkapkan jika pembunuhannya berhasil, Hitchin sudah menyiapkan hakim dan jaksa ini yang akan menangani kasusnya. Dan hakim ini menegaskan Everson akan dinyatakan tidak bersalah dengan alasan mental kejiwaan. Pria ini yang mendengar itu pun berkata bahwa dia akan melakukannya saat pemindahan Agent Kin. Namun jika dia tak berhasil, Everson ingin uangnya diberikan kepada anaknya, bukan mantan istrinya. Just get the job done. Selang beberapa saat, terlihat Donald berbicara dengan wanita yang dia kenal, yang bisa saya konfirmasikan adalah seorang reporter dari media televisi. Dan di sini, Donald meminta bantuan reporter kenalannya ini untuk bersiap meliput perkembangan baru tentang kasus Agent Kin. Yang dimana reporter wanita ini bersedia memenuhi keinginan Donald jika dia mendapatkan cerita eksklusif tentang Donald yang memburu rekannya sendiri, yaitu Agent Kin, selama makan malam di sebuah restoran mewah. Dan Donald pun bersedia akan hal itu. Dan setelah mendapat kepastian, Donald pun segera menghubungi Tom dan menyuruh Tom untuk mengantarkan Karakut kepadanya. Yang dimana selang beberapa saat, Tom akhirnya tiba membawa Karakut dan diliput oleh reporter kenalan Donald dan media lainnya. Dan di sini, sebelum Tom pergi, Tom mengingatkan Karakut untuk bercerita yang sebenarnya di depan hakim. Karena jika tidak, Tom akan membunuh adik dari Karakut ini. Dan dari scene ini, saya bisa simpulkan Donald ingin media meliput karena Donald diperintahkan Reddington agar organisasi kabal melihat berita tentang Karakut yang bersedia mengaku di pengadilan itu. Sementara di sisi direktur, dia akhirnya siuman di suatu kamar yang dimana ternyata dia sedang berada di dalam pesawat pribadi milik Menteri Luar Negeri Venezuela, yaitu Diaz, yang kita lihat di episode sebelumnya melakukan kesepakatan dengan Reddington. Dan di sini Reddington pun menjelaskan kepada direktur bahwa direktur akan didakwa atas kejahatan perang yang buktinya sudah disiapkan sedetail mungkin oleh Reddington. Dan direktur akan
dipidana melalui hukum yang ada di Venezuela karena bukti yang sudah disiapkan oleh Reddington itu. Mendengar itu, direktur pun menjawab bahwa pemerintahnya tidak akan diam begitu saja karena dia adalah direktur CIA. Tapi setelah Reddington menelpon Laurel Hitchens dan menjelaskan semua kepada Hitchens situasinya dan dengan bukti yang sudah ada yang memang sangat memberatkan direktur, dan Reddington yakin Presiden Amerika tak ingin sampai diketahui publik, yang mana bisa membuat Presiden Amerika malu, dan tentu saja Hitchens tak ingin menjadi sasaran kemarahan Presiden Amerika. Reddington akan memberikan solusi kepada Hitchens, yaitu membebaskan Agent King, dan Reddington akan mengembalikan direktur. Karena jika tidak, Reddington akan mendarat di Belanda, yang dimana para wartawan sudah siap meliput tentang direktur. Tapi Reddington mengingatkan Hitchens, jika terjadi sesuatu kepada Agent King, maka Reddington akan membatalkan semua kesepakatannya. Dan setelah berkata seperti itu, Reddington pun memberikan waktu untuk Hitchens berpikir. You'll call me back. Yang mana Hitchens terlihat sangat panik karena dia tahu Hitchens sedang mengutus seorang pria untuk membunuh Agent King. Dan jika pembunuhannya berhasil, maka sudah bisa dipastikan Hitchens akan mendapatkan masalah yang sangat besar dari Presiden Amerika. Di lain sisi, Agent King akhirnya dikawal oleh Donald untuk ke persidangan, di mana di sini Hitchens mencoba membatalkan pembunuhan Agent King dengan menelpon Iverson. Tapi Iverson menolak panggilan Hitchens itu karena sudah melihat targetnya, yaitu Agent King. Ya akhirnya, karena Iverson tak mengangkat panggilannya, Hitchens pun menghubungi Donald dan menyuruh Donald untuk mengantarkan kembali Agent King kembali ke selnya karena koridor tidak aman untuk Agent King. Namun tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Iverson sempat menembakkan senjatanya, tapi untungnya tembakan itu meleset dan tak mengenai siapapun. Yang dimana pada akhirnya Iverson berhasil diamankan dan Agent King selamat dari kematiannya dan kembali ke selnya untuk sementara. Setelah mengetahui pembunuhannya berhasil digagalkan, Hitchens pun kembali menghubungi Reddington dan bertanya tentang kesepakatan yang Reddington inginkan. Yang dimana Reddington menjawab bahwa pengacaranya Marvin Gerard yang akan menjelaskan semuanya. Karena tak lama kemudian, Marvin tiba di kantor Hitchens ini. Yang dimana Hitchens cukup terkejut karena Reddington bermain sangat-sangat cepat. Dan setelah mengetahui semua kesepakatan yang Reddington inginkan, hanya satu yang memang tak bisa dipenuhi oleh Hitchens, yaitu soal pembunuhan Tom Connelly. Tapi Agent King tetap akan dibebaskan bersyarat dengan tuduhan pembunuhan yang tak disengaja. Dan awalnya Reddington menolak dan ingin Agent King dibebaskan dari hal itu juga. Tapi setelah Marvin meyakinkan Reddington bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan dan sebaiknya Reddington mengambilnya, Reddington pun bersedia menerima tawaran Hitchens itu dan Reddington akan membawa direktur ke tempat yang aman setelah Hitchens membuat pengumuman di publik. Okay, Laurel, we have a deal. Tapi ternyata Hitchens yang mendengar itu mengungkapkan dengan berkata bahwa dia tak ingin direktur sampai kembali ke Amerika karena direktur sudah banyak membuat masalah untuk organisasi kabal. Dan Hitchens ingin Reddington menyelesaikan masalah direktur itu. Yang dimana saya bisa konfirmasikan, maksud Hitchens adalah Hitchens meminta Reddington untuk membunuh direktur. Dan dari scene ini, sesuai prediksi Reddington sebelumnya di episode Andras Halmi, yang dimana Reddington mengancam direktur dengan berkata bahwa Reddington akan membuat kabal meninggalkan direktur padanya. Namun Reddington yang mendengar permintaan Hitchens itu pun meminta satu hal lagi kepada Hitchens dan Hitchens tidak boleh menolaknya. Namun apakah satu hal yang diinginkan Reddington itu? Nanti saya akan jelaskan di scene yang mengungkapkannya. There's one more thing and it's not negotiable. Di sisi Agent King, dia pun akhirnya dijelaskan oleh Marvin tentang kesepakatan yang telah dibuat Reddington untuknya. Jadi mana Agent King
akan terlepas dari tuduhan pembunuhan Senator Hakim maupun 14 agen yang tewas akibat bom yang dipasang Karakut. Namun tidak untuk pembunuhan Jaksa Agung Tom Connelly. Tapi Agent Kin akan dibebaskan bersyarat karena pembunuhan Tom Connelly akan dianggap sebagai pembunuhan yang tak disengaja. Dan Agent Kin yang mendengar itu terlihat cukup sedih karena dia akan menyerahkan rencananya dan tidak bisa menjadi agen FBI lagi. Tapi di sini Donald mengungkapkan bahwa Cooper akan kembali memimpin kesatuan dan Agent Kin akan tetap bekerja untuk FBI tapi bukan sebagai agen lapangan melainkan menjadi aset seperti Reddington yang bekerja untuk membantu FBI menangkap blacklist selanjutnya. Reddington pun menasihati agar Agent Kin menerima tawaran itu karena untuk saat ini hanya itu yang Reddington bisa berikan dan Reddington mengungkapkan bahwa mungkin suatu saat nanti akan ada caranya untuk mendapatkan semuanya kembali. Tapi untuk saat ini dan hari ini, Reddington menyarankan Agent Kin untuk menandatangani kesepakatan itu. For now, Lizzie, for today, sign the deal. Ya akhirnya setelah mendengar nasihat Reddington, Agent Kin pun akhirnya menandatangani kesepakatan itu yang dimana Agent Kin akan bebas bersyarat tapi Agent Kin tidak menjadi agen lapangan FBI lagi melainkan hanya menjadi aset seperti Reddington yang akan membantu untuk menangkap blacklist selanjutnya. Conspiracy has as its goal one key objective. Dan setelah ini, Hitchin pun mengumumkan di depan publik dengan berkata, pemerintah Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa dugaan pidana konspirasi atau organisasi yang dikenal sebagai The Cabal adalah nyata. Yang dimana konspirasinya memiliki tujuan yang objektif yaitu mengobarkan ketegangan dengan Rusia dan mengembalikan dunia menjadi perang dingin. Dan dalam upaya untuk mencapai hal itu, anggota konspirasi Cabal telah menjebak agen FBI Elizabeth Kin membuatnya tampak seolah-olah sebagai mata-mata Rusia. Yang dimana Hitchin mengungkapkan sebetulnya dilakukan oleh seorang pembunuh yang dikenal sebagai Karakut yang sekarang berada di dalam tahanan berkat agen spesial FBI yaitu Donald Ressler. Dan untuk pembunuhan Jaksa Agung Tom Connelly, hakim telah menerima permohonan Agent Kin menjadi pembunuhan yang tak disengaja setelah mengetahui dan bukti yang menunjukkan bahwa Tom Connelly adalah anggota kunci dari organisasi Cabal. Dan Agent Kin akan dibebaskan bersyarat. Dan Hitchin mengungkapkan bahwa Tom Connelly tidak sendiri karena direktur CIA yaitu Peter Kotsiopoulos juga merupakan bagian dari konspirasi Cabal dan direktur diketahui telah melarikan diri dari negara Amerika. Peter Kotsiopoulos is also part of this conspiracy. Dan direktur yang menyaksikan berita itu pun terlihat cukup terkejut atas pernyataan Hitchin yang dimana dia akhirnya mengetahui bahwa Cabal telah membuangnya. Dan di sini Reddington pun mengungkapkan kepada direktur bahwa sudah saatnya direktur untuk turun dari pesawat dan makan malam. Yang dimana tak lama setelah Reddington berkata seperti itu, inilah yang terjadi. I'm Dr. Kraken. Sebuah rumah milik keluarga yang ada di Belanda ini kejatuhan sesuatu yang ternyata adalah direktur yang telah dibuang Reddington dari atas pesawat. Dan direktur tewas seketika. Dan itulah akhir kehidupan dari Blacklist kali ini, yaitu direktur karena telah berani membuat masalah dengan Reddington selama hidupnya. Yang dimana Reddington cukup panjang melewati tahap agar bisa melakukan pembunuhan ini tanpa mendapatkan konsekuensinya. I'm Dr. Kraken. Sementara di Black Side, Cooper pun akhirnya kembali menjadi pemimpin kesatuan. Dimana di sini Donald mengungkapkan bahwa dia tidak keberatan sama sekali karena Donald merasa dia lebih cocok untuk menjadi agen lapangan dan menyerahkan masalah politik kepada Cooper. Tapi sebelum pergi, Donald bertanya kepada Cooper dengan berkata, bagaimana Laurel Hitchin bisa pergi tanpa cedera sama sekali? Yang dimana Cooper menjawab bahwa itu adalah pertarungan untuk hari lain. It's a fight for another day. Sementara di sisi Hitchin, ternyata dia sedang bertemu
dengan Reddington. Yang mana di sini saya akan menjelaskan satu hal yang diinginkan Reddington tadi kepada Hitchin. Yang dimana ternyata satu hal itu adalah Reddington ingin menjadi bagian atau menjadi salah satu member di organisasi Kabal. Namun apakah agenda Reddington yang menginginkan posisi di organisasi Kabal itu? Yang dimana sebetulnya organisasi Kabal itu sudah melemah akibat Reddington yang mengeksposnya. Namun apakah sebenarnya rencana Reddington ini? Untuk saat ini kita masih belum bisa mengetahui agenda Reddington yang menjadi salah satu member di Kabal. Dan untuk itu saya ingin coba mengetahui spekulasi-spekulasi kalian tentang agenda Reddington yang sebenarnya. Mengapa dia mau mengambil posisi di Kabal dan bekerja sama dengan Laurel Hitchin? Dan jika bersedia, kalian bisa tulis spekulasinya di kolom komentar video ini. Dan saat malam tiba, Agent Kin pun akhirnya dibebaskan dan Tom yang melihat berita tentang Agent Kin itu terlihat sangat senang karena usahanya selama ini untuk membersihkan nama Agent Kin tidak sia-sia. Dan Agent Kin pun akhirnya pergi dari gedung pengadilan yang dimana Reddington dan Dembe telah menunggunya di seberang jalan. Dan di sini Agent Kin yang sangat senang itu pun memeluk erat Reddington, yang dimana pelukan ini menjadi penutup cerita kali ini. Dan siapakah yang akan menjadi blacklist atau musuh-musuh Reddington berikutnya? Kita tunggu saja di cerita-cerita ke depannya. Karena saya bisa memastikan musuh-musuh Reddington berikutnya akan lebih besar, kuat, dan lebih berbahaya dari sebelum-sebelumnya.